Selamat, kita mulai ya teman-teman. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi para finalis Bandung Data Tahun 2021. Selamat datang kembali teman-teman di workshop yang kedua dari 3 workshop yang kita rencanakan. Jadi kemarin kita udah workshop yang pertama, ini yang kedua, dan rencana minggu depan itu workshop yang terakhir. Nah, sekedar mengingatkan aja, jadi mungkin kalau teman sekelompoknya ada yang bisa hadir tapi saat ini belum masuk, diingetin aja, dikabari saja supaya segera masuk, karena kita akan segera mulai acaranya. Ya, kayak gitu. Juga ingetin lagi kepada para teman-teman yang di ruangan ini, di Zoom meeting ini, jangan lupa untuk rename display name-nya sesuai dengan ketentuan. Jadi nama tim, strip, nama peserta, nama Anda pribadi. Jadi silahkan diubah, sama background-nya jangan lupa. Background-nya pakai background yang sudah kita kasih di grup ya, yang Bandung Data Tahun itu. Oke, kemudian saya juga mau ngingetin Mas tentang poster ya. Poster yang kemarin kita minta kepada teman-teman untuk segera diselesaikan, karena kita akan posting, kita akan promosikan ide teman-teman semua di semua kanal digital kita. Jadi semakin cepat semakin sangat baik. Jadi silahkan dikumpulkan, di-upload ke link yang sudah kita sediakan di grup. Selain itu, kalau PR kemarin tadi sudah dicek, semuanya sudah mengumpulkan. Terima kasih, mantap semuanya, dan PR-nya pun dikerjakan dengan baik. Terima kasih banyak semuanya. Nah, juga jangan lupa diisi absensinya. Jadi ada link yang sudah disediakan di kolom chat. Silakan diisi absensinya, diisi di situ. Linknya sudah ada. Silakan diklik aja. Kemudian saya izin ya teman-teman untuk share screen. Saya akan bacakan kembali tata tertibnya. Siapa tahu ada yang lupa ya. Ini udah beberapa kali di-share, tapi ya sekedar mengingatkan aja ya, takutnya lupa. Oke, saya share screen ya. Oke. Oke, jadi ya tadi mengingatkan lagi bahwa selama workshop ini berlangsung ada beberapa hal yang teman-teman perlu ikuti. Yang pertama tadi sudah kita lakukan 15 menit sebelum workshop, sudah berada di ruang tunggu. Terima kasih yang sudah tepat waktu. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin menyalakan kamera selama workshop berlangsung. Jadi sebisa mungkin ya, kalau nggak ada hal-hal yang urgent, silahkan dinyalakan kameranya. Atau kalaupun perlu keluar dulu atau melakukan aktivitas yang lain, ditutup aja kameranya. Jadi si background-nya tetap muncul. Kemudian tadi menggunakan latar belakang virtual yang sudah diberikan, yang saat ini ada di belakang saya ini. Kemudian mengganti nama profile dengan format nama kelompok dash nama peserta. Kemudian mikrofon sebisa mungkin dimatikan selama workshop berlangsung, kecuali nanti dari pemateri mempersilahkan teman-teman untuk menyalakan mikrofonnya. Kemudian mengisi daftar hadir, dan jangan khawatir, materi paparan akan segera diberikan setelah acara selesai. Setidak-tidaknya kalau nggak di ruangan ini, di meeting room Zoom ini, di grup ya, di grup WhatsApp finalis Data Tahun 2021. Seperti itu, saya stop sharing dulu. Dan hari ini, teman-teman semua, kita akan belajar lagi, kita akan kembali mempertajam si inovasi kita semua, teman-teman semua, itu dari sisi bisnis model. Kita akan coba merangkai bagaimana agar inovasi teman-teman itu utuh dari hulu sampai hilir. Kan banyak ya inovasi-inovasi yang ini kayak brilian banget, idenya bagus banget. Tapi akhirnya nggak sustain karena secara bisnis dia nggak menghasilkan gitu ya. Dan gimana caranya agar itu bisa tetap sustain, utuh dari hulu sampai hilir, sampai akhirnya dia punya revenue gitu, punya revenue stream. Hari ini kita sudah kedatangan
pemateri kita, Mas Sultan Syah Marahakim, yang juga co-founder dan partner di Kolaborasi. Selamat pagi, Mas Sultan. Halo, Halo, selamat Mas. pagi. Apa kabar, Mas? Baik, baik. Alhamdulillah, sehat-sehat selalu ya. Ini lagi nggak baik situasinya, jadi semoga kita semua sehat ya. Iya, hujan, terus ini ya, virusnya lagi kejam ya. Iya, ini Bandung nih lagi gerimis-gerimis London ini ya, cuacanya ini, aduh enak sekali nih ngopi. Asik. Jadi teman-teman kalau kalau ini juga kalau mau ngopi atau mau nyemil silahkan nggak dilarang ya, silakan nih, apalagi cuacanya lagi enak nih kalau buat ngopi buat nyemil. Jadi silakan selama itu nggak mengganggu, dipersilahkan. Kan mic-nya juga sudah di mute ya, jadi kalau ngunyah gitu nggak masuk juga ke sini ke ruangan ini. Oke, Mas Sultan sudah siap, saya serahkan ke Mas Sultan. Silahkan. Oh ya Oke, teman-teman, kalau nanti ada yang mau bertanya, mungkin sama Mas Sultan bisa dipersilahkan gitu ya. Di sepanjang apa lagi presentasi, lagi paparan, silakan raise hand aja, nanti akan sama Mas Sultan mungkin dipersilahkan gitu ya. Silakan Mas. ya, thank you. Sebenarnya kalau mau lihat slide-nya ya, ini saya kasih link-nya aja buat semuanya. Saya kasih link Google Doc, saya slide selalu ada di Google Doc. Jadi ini kalau barangkali, saya akan share screen juga gitu, saya barangkali ada beberapa yang lebih senang sambil lihat. Iya. Oke, saya Oke, akan sudah ada. mulai share screen ya. Ya, kelihatan screen saya? Oke, coba kirim dulu. Nah, selamat pagi semuanya. Nanti perkenalan saya Sultan Syamara Hakim dari Kolaborasi. Bersama Kolaborasi ini kami udah 8 tahun lah. Untuk ukuran inkubator lumayan lama 8 tahun tuh, karena sesama inkubator yang dibangun di zaman nama saya udah pada nggak ada gitu. Jadi memang di Indonesia ini iklim inkubator tuh naik turun, terutama inkubator private seperti kami. Karena rata-rata inkubator biasanya ada backingnya gitu. Ini kan saya lihat di sini sponsornya salah satunya ada SBM juga, dan itu punya inkubator kan, Greater Hub. Saya juga beberapa kali jadi mentor di sana gitu kan. Terus Telkom punya inkubator juga, mungkin berapa sih tahu gitu. Biasanya selalu ada instansinya, antara instansi pemerintah terus instansi apa gitu. Nah, kami inkubator private, jadi agak beda gitu. Makanya proses kami bisa survive selama 8 tahun terakhir itu juga lumayan lebih naik turun lah. Gitu. Startup yang kami bikin nggak sebanyak normalnya inkubator yang berumur 8 tahun gitu. Inkubator setiap satu batch bisa ngambil 10-20 startup. Kami kolaborasi tuh nggak selalu tiap tahun ngambil, karena ya kami private incubator gitu. So far kami bikin sekitar 30 lah. Yang masih jalan 8, sekitar 8 masih jalan sampai sekarang gitu. Rencananya tahun ini mau mulai intake beberapa lagi. Nah, maka dari itu saya rasa yang akan saya bahas di hari ini mengenai bisnis model mungkin lebih banyak ke hasil praktek ya, nggak banyak teorinya gitu. Karena ini sebenarnya teorinya udah lumayan dikupas habis, hampir sama Pastor Walder dan tentunya murid-muridnya dia ya. Yang saya ambil di sini mungkin saya coba kemas dalam bentuk bahasanya gitu, dan dalam bentuk apa yang sudah kami kenal gitu. Nah, ini dibagi dua, ada bisnis model Canvas dan innovation. Nah, kenapa saya nggak cuma ngomongin bisnis model Canvas? Karena kalau ngomongin Canvas, sebenarnya teman-teman buka di internet pasti muncul gitu kan ya. Nah, kita lebih mengiterasi ulang aja yang Canvas. Nah, ngomongin inovasi nih agak repot. Dari si Canvas ini, gimana sih cara kita menginovasikan biar bukan cuma dari sisi revenue, tapi dari sisi offering juga berbeda, dari sisi value juga bisa kalian kembangkan, dan dari sisi survivability ya, karena startup itu terutama di awal-awal survive-nya repot. Nah, kita akan coba mulai ya. Seperti tadi udah dibilang, kalau mau tanya silakan raise hand, nanti diinterupsi aja saya sama Mas. Oke. Nah, ini kita bagi dulu kira-kira basically kita akan ngebahas 4 bagian ini. Pertama, memahami si kanvas itu sendiri. Kedua, kita mulai nanya nih, mempertanyakan baik itu ke bisnis kita sendiri, ke founder, ataupun melontarkan pertanyaan ke masyarakat. Ini gunanya bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengisi kanvasnya. Dan yang ketiga adalah beberapa tipe inovasi, dan terakhir gimana sih cara kita mulai berinovasi gitu, menginovasikan si kanvas ini. Oke, ini kanvas sudah sering lihat lah ya. Nah, ini ada customer segment. Bacanya kan pertama paling dari tengah dulu ya, value proposition. Nanti dari value proposition yang di tengah ini
Kita bisa lihat nih bagaimana dia nge-reach customer segment-nya, terus resource apa aja yang kita key resource, key activities, key partner apa aja yang kita butuh, dan di bawahnya kenapa ditaruh di bawah ini, karena ini yang menopang, yaitu cost structure sama revenue stream. Makanya kalau ngomongin business model secara garis besar, kenapa dua di bawah ini? Karena kita ngebahas tentang revenue model sebenarnya. Gitu. Ketika revenue modelnya jalan, baru kita bisa turunin ke semuanya gitu. Nah, revenue model bisa keluar dari mana? Dari value proposition. Jadi kayak gitu kira-kira. Nah, ini saya ngebagi ya teman-teman. Kita coba ngebagi bahwa si business modelnya seperti apa. Ngebagi si kanvas ini. Itu adalah kita ngomongin bagian yang kiri. Di bagian yang kiri ini adalah bagian yang customer nggak bisa tahu, customer nggak bisa lihat. Gitu. Ini segala jenis hal-hal ini di balik layar lah saya sebutnya. Di balik layar nih kayak activity yang semua yang di balik layar. Nah, terus di bagian sini yang hubungannya sama customer. Ini customer bisa ngerasain. Bisa ngerasain sama teman-teman bisa ngerasain. Dan yang paling tengah ini adalah ini sebenarnya ide bisnis kalian itu di tengah ini. Gitu. Ini saya ulang sekali lagi ya. Ini bisnis model kanvas. Di yang kiri ini hal-hal yang kalian lakukan, bukan customer nggak lihat. Beberapa mungkin customer bisa lihat, resource kalian, aktivitas kalian, partner kalian mungkin customer bisa lihat. Gitu. Tapi ini adalah hal-hal yang dibaliknya. Gitu. Jadi ini kalian yang ngurusin. Gitu. Nah di yang sini ini adalah hal-hal yang customer yang ngaruh sama customer ya. Gitu. Customer harus bayar. Channel customer. Nah kita bahas satu-satu ntar. Gitu. Nah value proposition ini adalah bisnisnya kalian itu sendiri. Jadi barangkali bingung gitu ya ngebacanya, ini sebenarnya pada dasarnya 3 bagian. Semuanya itu bermula dari sini teman-teman. Makanya sebelum kita masuk ke bagian kedua ngomongin asking the question, pada dasarnya value proposition ini sesuatu yang kalian build, ini adalah ide bisnis kalian. Ketika kalian ngomongin value proposition, kalian itu ngomongin tentang bukan apa yang kalian jual, tapi kenapa itu penting. Kenapa itu matters buat customer-nya, kenapa itu matters buat industrinya. Gitu. Jadi ketika ngomongin value proposition, kalian tuh bukan ngomongin, saya kasih contoh apa misalnya ya, kalian bukan ngomongin jualan bakso di depan gedung sate. Misalnya kalian mau bikin bisnis jualan bakso depan gedung sate. Ini simpel banget ya, nggak startup banget, simpel gitu. Karena ini bisa dipakai semuanya. Saya mau coba ngasih contohnya makanya. Kalian bukan ngomongin jualan bakso di depan gedung sate aja, tapi kalian ngomongin tentang kenapa sih saya harus jual bakso di gedung sate. Misalnya value proposition-nya oke, saya jual bakso di depan gedung sate karena di sana setiap makan siang selalu ada orang-orang yang datang ke situ, gitu. Dan di sekitar situ tidak ada bakso yang seenak saya. Nah, why it matters-nya di sana gitu. Jadi kalian nggak bisa ngomongin cuma ya udah saya jualan ini, nggak bisa. Tapi kenapa itu matter? Gitu. Dan kenapa itu matter-nya tergantung sangat-sangat beragam gitu. Bisa jadi karena lokasi, bisa jadi karena misalnya contoh ya, bisa simpel juga kok. Misalnya kalian jualan baju, nah ini paling lagi banyak banget kan. Semua orang jualan baju di Shopee gitu. Kalian jual baju kemeja polos gitu. Nah, beyond what you sell, kenapa itu matters? Misalnya, oh ternyata kemeja polos saya itu sedikit lebih murah dari yang lain dan bahannya lebih empuk. Gitu. Kenapa ini penting? Ini yang membedakan paling dasar ya, membedakan bisnis yang cukup inovatif sama bisnis yang cuma ngejar opportunity. Nggak apa-apa loh. Nah ini nih saya sering nge-highlight gitu. Kalau memang dari awal kalian mendesain bisnisnya itu cuma ngejar opportunity, berarti why it matters-nya bisa ngobrolin soalnya, bisa ngebahas tentang soalnya marketnya lagi suka. Gitu. Tadi, jual kaos polos di Shopee. Kenapa? Banyak yang jual, banyak yang beli. Meskipun red ocean, meskipun kompetitornya banyak, tapi ya nggak apa-apa. Gitu. Karena toh marketnya masih mau banget. Gitu. Nggak apa-apa. Jadi why it matters-nya begitu. Saya nggak mau karena gini, saya sering masuk ke dalam, kita jangan sampai masuk ke dalam sebuah circle di mana ketika kalian mau bikin bisnis, kalian harus mikirin sesuatu yang luar biasa inovatif gitu. Saya mau ngeluarin sebuah benda yang bisa mengubah behavior orang-orang. Ya, itu bagus banget. Gitu. Tapi let's be real, beberapa orang masuk ke bisnis cuma sederhana ngejar opportunity pasar. Karena itu, saya balik ke sini, value proposition-nya adalah bukan beyond what you sell, bukan sekedar apa yang kamu jual, tapi kenapa itu matters. Kenapa ini jadi penting banget? Kenapa? Meskipun hal yang matters itu simple, sesederhana tadi saya bilang, oh soalnya banyak orang yang mau, gitu. Itu akan membuat kalian sadar, akan membuat kalian semua strategi kalian itu sadar, oh saya bikin bisnis ini, value proposition saya adalah memang karena saya mau jualan sesuatu yang marketnya suka. Atau di sisi lain, karena memang saya percaya bisnis model saya itu bisa mengubah landscape bisnis di Indonesia gitu. Kayak saya mau ambil, ini saya sambil contoh karena saya udah baca semuanya.
kan dikasih nih semua proposal kalian. Saya belum baca detail, tapi ini semoga pemahaman saya benar. Saya coba skimming gitu. Kayak misalnya paling contoh, saya ngambil contoh aja nih. Ada yang teman-teman, sorry, barangkali saya salah. Ada yang jualan ini ya, gardener ya. Bener nggak sih? Ada yang gardener ya. Kalian kayak Gojek buat gardener, bener nggak sih, Mas moderator? Bener nggak sih? Iya, dari tim Oke Garden ya itu ya. Oke Garden, nah bener. Itu Ya, kalau bener ya. Kalau saya nggak salah baca itu kayak seperti kalian bikin Gojek tapi buat gardener gitu kan ya. Kayak kalau Gojek supir ojek ini gardener gitu. Nah ini kan beda ya kalau promosi ini sama kalian ngejar opportunity market aja. Karena kalau bilang bahwa saya baca di situ bilang memang oh ya di value proposition saya itu memang saya mau percaya bahwa gardener itu underpaid dan market itu kesel karena tidak ada pricing yang spesifik untuk setiap gardennya gitu. Which is the same yang Gojek lakukan buat ojeknya kan. Tidak market tuh nggak tahu gitu. Harganya harga karet dan beberapa supir ojek pendapatannya nggak pasti meskipun akhirnya ngetok di per tripnya jadi mahal, for example gitu. Itu kan the same spirit. Which means kalau value proposition kalian kayak gini, weight matters-nya juga karena memang sesuatu yang memang lebih philosophical, sesuatu yang lebih mau help in the society, itu beda cerita. Makanya dari itu saya mau coba kita mulai bahas dalam banget di value proposition ini adalah why are you doing this business sih? Gitu. Kenapa sih kalian ngelakuin bisnis ini? Gitu. Kalau emang just in it for the money, be blatant gitu, ngomong di depan. Emang saya percaya duitnya gede di market ini. Oke, itu malah bagus gitu. Kami juga diversifikasi portofolio kami juga seperti itu. Ada yang value banget gitu ya. Duitnya susah, bukan nggak banyak ya. Duitnya susah, harus pakai investasi dan profitnya juga marginnya nggak besar. Tapi ada yang memang kami lakukan itu karena memang kami percaya marketnya gede. Gitu. Market butuh dan mereka mau bayar gede buat itu. Jadi gitu ya. Ngomongin value proposition is about bukan cuma sekedar ngomongin kalian jualan apa, tapi tentang kayak kenapa sih kalian berbisnis seperti ini dan kenapa marketnya suka. Nah, kita masuk ke bagian 2, ini asking question. Asking question ini kita akan breakdown per elemen business model canvas-nya gitu. Sebelum ke situ barangkali ada yang mau raise hand boleh ya, langsung aja raise hand mengenai hubungannya sama yang tadi value proposition, tapi saya akan coba lanjut aja dulu ya, jalan santai aja, ini seperti kita ngobrol aja gitu. Kalau saya lagi ngomong kan teman-teman pengen nanya, silakan aja nanya. Oke, kita mulai ya di asking the question nih part 2 nih. Nah, ini yang paling kanan nih teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan apa sih yang teman-teman harus jawab untuk bisa mengisi bagian yang paling kanan sini, yang customer. Jadi kalian mau tahu nih segmen customer kalian seperti apa. Nah, jadi paling sederhana itu adalah tentunya kalian mesti tahu basic information customer kalian seperti apa, demografiknya, level ekonominya gitu. Nah, mungkin sekarang lumayan ngaruh tentang culture ya, makanya saya masukin culture karena sekarang itu menarik. Bisa jadi umurnya tua tapi culture-nya muda, bisa jadi ekonomi levelnya rendah tapi dia punya culture yang cukup baik gitu, punya culture yang cukup bagus. Nah, bukan bagus ya, mereka cukup melek lah sama culture zaman sekarang gitu. Jadi ekonominya tinggi tapi ya tadi mereka nggak terlalu melek culture. Makanya culture itu penting. Tidak semua hal bisa didefinisikan dengan demografi dan level ekonomi saja. Nah, yang kedua, ngomongin tentang apa sih job, task, dan obligation mereka. Ini penting untuk nge-breakdown each of them. Kenapa gini? Saya kasih contoh paling gampang buat dari saya sendiri ya. Pekerjaan saya ini adalah seorang entrepreneur. Itu job saya. Tapi task saya, gitu, itu bukan cuma itu. Task saya, karena kebetulan insya Allah, amin, saya mau punya anak, ya, istri saya sedang hamil. Nah, banyak task-task saya yang sekarang mungkin lebih banyak fokus ke nge-support istri saya yang sedang hamil. Meskipun job saya entrepreneur. Ini matters banget buat kalian. Karena ketika kalian mencoba menggambarkan sebuah customer segment, bukan cuma pekerjaan mereka yang matter, tapi hari-harinya mereka butuh mengerjakan tugas-tugas apa saja. Nah, obligasi itu adalah sesuatu yang lebih dalam gitu. Karena saya adalah seorang entrepreneur dan dari istri saya hamil, jadi saya punya banyak task-task yang harus support sebagai suami pada istri. Saya terobligasi untuk satu membuat istri saya sehat dan secara mental maupun secara fisik sebenarnya. Dan yang kedua, saya terobligasi untuk membuat bisnis saya menghasilkan uang lebih banyak, for example. Nah, itu hal seperti itu. Jadi ada job, ada task, ada obligation. Setiap orang itu berbeda. Jadi bahkan dalam satu orang itu bisa jadi job, task, dan obligation yang itu berbeda. Tergantung stage kehidupan mereka seperti apa, kondisi mereka seperti apa. Again, di sini teman-teman bikin persona dulu aja ya, nggak mesti spesifik harus ada satu orang yang kayak gini. Kalian bayangkan aja customer kalian itu job, task, dan obligation seperti apa. Kemudian their hopes, dreams, and aspirations.
Ini pada dasarnya ngomongin hal yang sama ya, sesuatu yang mereka ingin isi. Nah, cuma memang ini ada hope, ada dream, ada aspiration, ini ngomongin tentang jangka waktu aja. Kalau hope biasanya agak lebih jangka pendek, dream jangka lebih panjang, aspirasi sesuatu yang lebih terus-menerus gitu kan ya. Ketika dream sudah tercapai, mereka berhenti, tapi mereka selalu aspire untuk menjadi seseorang yang seperti apa. Jadi aspirasi itu kan sesuatu yang mereka dilihat dari luar. Nah, ini bisa kalian bedakan. Mungkin hope jangka pendeknya saya pengen nge-solve problem apa, si customer ini pengen nge-solve problem apa. Customer ini bisa jadi hope jangka pendek, misalnya tadi pakai contoh Gojek aja misalnya. Hope-nya dia mah cuma sesimpel, saya mau pergi dari sini ke kantor tanpa macet gitu kan. Hope-nya cuma itu. Gitu kan, simple. Tapi dream mereka ya tadi ada dream tentang apa namanya pekerjaan yang lebih baik dan aspirasinya mereka ingin dilihat sebagai orang yang tepat waktu, for example, makanya mereka butuh pakai ojek instead of pakai mobil, for example. Jadi hope, dream, aspiration ini bisa kalian breakdown juga tergantung customer segmentnya seperti apa. Dan yang terakhir ini penting banget. Ketika kalian melihat sebuah fenomena, mereka punya job, mereka punya task, mereka punya obligation, mereka punya mimpi, mereka punya harapan. Nah, kondisinya itu sekarang untuk mereka menyelesaikan job mereka, untuk mereka nge-complete task mereka, untuk mereka mencoba meraih mimpi mereka, untuk mencoba mereka meraih harapan mereka, apa aja sih obstacle-nya gitu. Kenapa mereka tidak bisa? Kenapa semua task ini masih kesulitan gitu? Karena kalau ngomongin bisnis kan seharusnya kalian nge-solve a certain problem gitu, whether it's painful or not ya. Karena bagus kalau painkiller, saya selalu merasa kayak startup selalu mengeluhkan painkiller, tapi at the end of the day sometimes big business juga ngasih vitamin kok gitu. Poin saya itu. Nah, kadang-kadang si obstacle apa yang mereka harus lalui, dan kondisinya kan sekarang mereka harus beresin dong task gini kan. Mereka pasti punya current solution, solusinya mereka apa yang lakuin. Nah, dengan memahami, menjawab beberapa pertanyaan ini, secara garis besar kalian udah paham lah apa yang dialami customer kalian gitu. Kalian empathize sama customer ini. Makanya customer segment ini bisa diisi dengan jawaban-jawaban pertanyaan ini. Oke. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kita ke bawah dulu. Kita ngomongin tentang customer channel. Nah, ini sebenarnya bisa jadi bagian dari bisnis model yang paling sering disalahpahami. Kenapa? Karena channel itu kan gambarnya truk ya. Jadi ketika ngomongin channel, orang punya tendensi, oh saya jualan, misalnya saya jualan alat tulis kantor online gitu. Channelnya berarti Tiki gitu atau JNE gitu. Saya kirim gitu. No. Channel itu tentang delivering value. Karena tadi saya bilang kan, ini kan dua hal ini, itu adalah hal yang dua atas dan bawah ini. Pertama kita bahas channel ini, itu adalah cara si value ini nyampe ke customer kan. Channel itu adalah gimana sih value kalian itu nyampe gitu. Makanya di sini, where will customers experience your value? Di mana sih teman-teman itu bisa si customer kalian ini bisa merasakan value kalian? Bukan berarti mereka harus bayar ya. Ada beberapa value-value yang mereka nggak mesti bayar gitu. Ini menarik, misalnya industri yang paling seru ya buat dibahas tentang ngomongin channel, dan menarik banget karena nggak ada beberapa bagian itu tidak berbayar, itu adalah industri entertainment. Kalau teman-teman cukup sekarang pada pandemi pasti pada punya hobi lah ya. Salah satu hobi yang banyak paling dipilih, saya rasa main model kit, main Gundam nih, saya kasih contoh ya. Mungkin ada yang relate, ada yang tahu, ada yang enggak, tapi harus pasti tahu lah main Gundam tuh, model kit Gundam gitu. Nah, itu interesting banget. Kenapa? Gundam itu dulunya kalau dia ngeluarin animation atau apa gitu ya, itu dia pasti di TV atau sesuatu yang kita channelnya harus berbayar. Tapi sekarang dia menyadari bahwa value-nya dia, value menyukai si karakter-karakter Gundam itu seharusnya bisa di-deliver dengan gratis. Makanya teman-teman kalau pengen dapat ceritanya Gundam, dapat animation-nya Gundam, kalian bisa buka di YouTube gratis, nonton beres. Nggak premium, nggak apa, bisa nonton beres. Di situ dia menyadari bahwa contoh ya di dunia entertainment, bahwa kadang-kadang value-nya itu tidak bisa di-experience secara gratis gitu. Nah, nanti dia making money-nya di sisi yang lain. Nah, itulah mungkin ngomongin where will customer experience value, kalian coba pikirin deh, di mana aja sih customer kalian merasakan value kalian, baik itu yang gratis maupun itu yang harus memang bayar. Akhir-akhirnya kalian make revenue dari proses value experience itu. Yang paling standar ketika kalian kasih barangnya, dan kalian jualan barang gitu, kalian kasih barangnya, terus abis itu barangnya diterima dan dia orang harus bayar barang tersebut. Nah, itu kan berarti yang berbayar. Tapi ketika kalian nge-maintain, let's say akun Instagram, di paling simpel, dan kalian harus bayar resource buat bikin akun Instagram yang baik, kalian bayar orang visual apa, di situ kan customer nge-experience value kalian, tapi sebenarnya customer nggak bayar kan buat ngelihat Instagram kalian di situ.
This is tempat-tempat di mana sekarang rata-rata online lah ya buat experience value. Yang kedua, how will your value be delivered? Nah, ini menarik karena ketika tadi ngirim barang pakai jasa ekspedisi gitu ya, itu salah satu dari cara nge-deliver value-nya. Tapi seperti tadi bilang, membuat akun Instagram yang bagus itu juga cara bagaimana value itu di-deliver lewat laman Instagram kalian. Gitu. Kalian bisa mikir lebih lanjut, pertanyaannya bisa dijawab lebih lanjut. Value kita tuh nge-delivery gimana ya, baik yang gratis maupun yang berbayar. Nah, ini menarik ketika bagian yang ketiga, ini mulai ngelirik-lirik lah kompetitor. Channel misalnya Instagram tadi gitu ya, dipakai sama bisnis lain nggak sih gitu. Udah gitu, baik itu direct kompetitor apa nggak kompetitor, mereka bisnis apalagi yang pakai channel yang mirip. Ini biasanya saya pernah waktu itu didatengin salah satu mentor gitu, yang dia sebut waktu itu Pak Perry, dia banyak bikin outlet gitu kan, mungkin pada kenal juga. Dia cerita bahwa kalau kalian mau jual kue, jangan jual di toko kue karena banyak kompetitor lain yang menjual kue di situ. Juallah kue di apotek, dia bilang, karena orang nungguin obat makan kue, dia bilang. Nah, ini nggak selalu benar, maksudnya pasti case by case ada variabel ya, tapi filosofinya seperti itulah gitu. Ketika kalian bisa membedakan channel kalian dibanding orang lain dan menjadi cukup smart untuk sadar bahwa kalau saya pakai channel yang ini atau sepertinya bisa jalan, ataupun misalnya kalian cukup not necessarily smart, sometimes you just need to be brave gitu, karena cukup berani aja buat bereksperimentasi tentang channelnya. Nah, jadi ya, ini ngomongin tentang channel-channel apa aja yang dipakai sama kompetitor kalian. Terus tentunya kalian harus sadar channel mana yang impactnya paling gede, harganya paling murah, itu paling standar, itu hitung-hitungan matematis aja. Dan terakhir, bagaimana sih channel ini bisa berintegrasi dengan rutinitas customer-nya? Ini seperti ini. Ketika kalian build customer persona, gitu, satu pertanyaan yang bisa diderivasi yang bisa diturunkan dari customer persona adalah si customer ini baca media apa, gitu. Apakah dia bacanya, let's say, kalau pakai Line Today, dia buka Line Today ya, atau dia buka detik.com, atau dia masih beli koran, atau dia pergi ke supermarket dan dia lihat poster-poster. Gitu. Banyak sekali rutinitas yang customer lakukan, gitu, baik itu membaca berita, pergi ke supermarket beli barang, atau apapun itulah ya, nonton YouTube misalnya. Nah, gimana sih kita si channel ini terintegrasi dengan customer rutin? Makanya sekarang digital marketing naik sekali kan, karena itu terintegrasi banget gitu. Kita lagi buka-buka enak Instagram muncul ads. Kita lagi browsing Google muncul ads. Kenapa? Ya itulah yang membuat, karena integrasinya ini sangat-sangat baik. Gitu. Yang jadi bahaya jangan sampai proses integrasi ini nggak smooth gitu. Orang jelas-jelas customernya segmennya mid up gitu misalnya, dia senang hal-hal yang berbau lumayan high culture misalnya. Tiba-tiba kalian ngasih iklannya yang benar-benar norak gitu. Nah, itu hati-hati. Proses integrasi jadi nggak smooth gitu. Channelnya udah bagus, tapi kontennya kurang oke. Nah, di situ. Ketika ngomongin integrasi. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman. Kalau nggak, saya akan coba berlanjut dulu ke bagian yang atas. Ini ngomongin customer relationship. Nah, sebenarnya customer relationship ini bikin relationship sama customer itu sama kok, seperti bikin relationship sama sahabat, sama pacar, sama pasangan gitu ya. Kita mesti tahu bentuk relationship apa sih yang mereka mau dan apa sih relationship yang bisa kita provide buat mereka gitu. Nah, tentunya kalau seandainya buat relationship yang lebih personal, pasti nggak ada nih yang bentuk transaksional atau automated gitu kan. Tapi sebenarnya kalau di breakdown detail-detail bisa jadi ada aja. Nah, kalau buat customer, ini ada beberapa jenis relationship yang biasanya mereka ekspektasikan. Bentuknya transaksional itu biasanya sesimpel barang-barang yang murah, yang kayak pokoknya barangnya harus ada, saya mau beli. Bentuk-bentuk yang long term itu biasanya yang ketika saya beli untuk brandingnya, saya pengen punya attachment yang panjang untuk terhadap brand tersebut. Atau misalnya subscription Spotify atau Netflix, itu bentuk yang diharapkan long term. Gitu kan. Itu memang itu relationship diinginkan gitu. Kenapa? Karena kita ekspektasi untuk ada lagu baru, kita ekspektasi untuk ada film baru kan. Itu bentuk yang long term. Bentuknya personal gitu, misalnya kalian pengen kalian punya jasa law firm atau misalnya jasa digital marketing gitu, kalian pengen sesuatu yang personal. Kenapa? Karena mereka punya akses ke data-data kamu gitu kan, bisnis kamu gitu kan ya. Seperti itu. Jadi ada bentuk yang lebih personal, lebih dekat gitu. Atau misalnya
kalian punya jasa, biasanya ini jasa sih, biasanya kalau personal ya, karena memberikan sesuatu yang lebih dalam gitu. Terus self service gitu, kayak paling gampang supermarket ya, mereka relationship pengen self service gitu. Ketika datang kalian nggak nanya, saya mau minyak dong atau saya mau snack dong, nggak, kalian datang nyari-nyari ambil barang. Paling di service cuma ketika bayar dong. Automated gitu kan, ketika kalian customer harapannya relationship-nya tidak ada berhubungan sama sekali sama orang gitu, saya semuanya pengen terotomatisasi aja gitu. Nah itu mirip juga tadi Netflix juga, harapannya kita automated. Nah terus community base, kita pengennya memang ini kalian masuk ke sebuah komunitas gitu, yang biasanya hubungannya sama hobi, biasanya gitu kayak sekarang lagi ngehit misalnya, saya kebetulan lagi senang ini hobi mechanical keyboard gitu, atau hobi ada mainan, saya senang action figure gitu misalnya. Nah itu relationship-nya harapannya ketika sama penjualnya itu saya pengennya ada community base, saya pengen bisa nanya-nanya, ada pendapat community dan. Nah terus co-create ini biasanya ketika kalian bisnisnya memang custom made gitu, kayak saya pengen dong, biasanya banyak yang ngelakuin ini buat di bisnis gifting misalnya, kayak saya pengen dong misalnya kaos kaki di custom dong bentuknya kayak gini, for example. Nah ini bentuk, kalian harus tahu nih relationship-nya itu diharapkan seperti apa nih gitu. Customer ini mengharapkan bentuk relationship seperti apa? Nggak mesti satu, kadang-kadang bisa beberapa gitu. Kayak tadi makanya saya bilang kan, Netflix itu harapannya kita long term sama automated gitu. Saya nggak pengen nih harus kontakin orang Netflix kayak, bro, season kedua keluar kapan nih? Kayak nggak bisa, automated. Gitu kan. Terus saya nggak pengen harus kontak Netflix kayak, saya pengen lebih banyak film drama Korea dong. Gitu. Nggak bisa. Netflix bikin algoritma biar kalau kelihatan kalau kita suka nonton drama Korea, muncul terus tuh drama Korea. Gitu. Nah inilah bentuk relationship yang macam-macam, dan kalian harus tahu gitu. Oh, customer-nya berekspektasi relationship seperti ini. Nah, yang kedua adalah apakah kalian bisa memberikan relationship seperti itu gitu. Makanya tadi contoh balik, saya pakai satu contoh aja yang tadi ya, Netflix gitu. Netflix kebetulan bisa melakukan sesuatu yang automated, tapi kalian misalnya membuat sesuatu yang baru, apakah bisa misalnya membuat sesuatu yang co-create? Oh ternyata secara revenue model, secara pemasukan nggak memungkinkan nih buat barang saya di custom misalnya, di co-create. Nah itulah jadinya relationship-nya mungkin tidak bisa kalian paksakan yang ini, karena dari sisi yang kanannya tadi ini nggak bisa provide. Nah maka dari itu kenapa penting banget untuk kalian tahu mana yang customer mau dan mana yang kalian bisa, karena di sini nih bagian yang ini, develop dan maintain. Jangan kalian ngoyo gitu, maksain gitu. Saya pengen banget nih build relationship personal gitu, tapi pada kenyataannya susah, mahal banget. Saya harus nge-hire banyak banget orang biar bisa nge-cater setiap klien saya secara personal gitu. Nah itu berarti nggak bisa di-maintain dong relationship. Hal yang seperti itu. Makanya tadi saya bilang sebenarnya ujung-ujungnya maintain customer relationship itu kayak maintain customer orang gitu. Maintain relationship sama orang gitu. Kita tetap namanya relationship nggak bisa gitu-gitu aja dan harus di-maintain. Sometimes kita harus makin dekat, atau paling nggak kita terus-terusan keep kontak sama relationship, atau enggak ya kita jadi susah, nggak bisa dianggap relationship yang seperti teman lagi. Oke? Nah, ini kita akan ngomongin bagian yang 3 ini setelah ini. Key partner, key activity, key resource. Oke? Karena pada dasar ini self-explanatory, saya nggak akan sedalam itu, pada dasar ini cukup mudah dijelaskan gitu. Saya nggak akan sedalam itu, makanya kita bahas aja langsung bareng-bareng 3-3-nya. Partner. Kalau ngomongin partner, paling simpel adalah mereka tuh siapa sih partner-partner kalian? Key partner kalian tuh siapa? Yang kedua adalah nanya berarti relationship apa yang kalian punya dengan partner ini. Ini relationship-nya bukan beda sama relationship yang tadi ya. Relationship literal relationship. Gitu kayak apakah ini partner kalian itu memang kalian dekat banget, misalnya kuliah bareng gitu, atau saudara bahkan, atau ternyata bahkan keluarga gitu, misalnya bapak kalian partner itu. Atau misalnya kalian dikenalin sama teman kalian, ini relationship-nya sedekat apa gitu. Ini loh partner ini, si partner ini. Kenapa saya nggak jelasin lebih lanjut? Kenapa ketika kalian kalau ngeliat, saya kan sering banyak dapat video-video motivasi gitu kan ya. Terus di setiap video motivasi pebisnis muda yang udah dapat duit berapa ratus juta, bla 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 gitu, entah kenapa selalu muncul quote-nya Ernest. Dia bilang kayak kadang-kadang mereka ini melupakan, saya lupa exact quote-nya, tapi intinya kadang-kadang mereka melupakan koneksi orang tua dan modal yang diberikan sama orang tua gitu, di partner ini gitu. Dan itu memang benar.
teman-teman. Itu saya tidak mau menafikan bahwa bisnis itu ngaruh hal seperti itu. Makanya ini ngomongin partner. Dan itu bukan cuma bisnis ya. Saya ambil cerita juga, kakak ipar saya itu musisi gitu. Dan dia lumayan struggle secara musisi. Kenapa? Karena teman-temannya bukan anak gaul yang nongkrong terus gitu-gitu. Kenapa? Karena hampir di semua bisnis, kasarnya, ini sorry bahasanya takutnya kasar, tapi pansosnya harus benar gitu, panjat sosial harus benar. Itu hampir di semua hal yang seperti ini. Kenapa? Karena if we're talking about business, kita ngomongin nggak ada instansi, teman-teman. Kalian nggak masuk ke sebuah sistem di mana ketika kalian kerja 2 tahun, kalian akan naik secara natural, kalian akan naik pangkat. Nggak kayak gitu. Bisnis kan nggak seperti itu. Cara naik pangkatnya itu panjat sosial gitu. Kalian ketemu di sini, ketemu partner baru. Makanya dihaluskan bahasanya sama teman-teman networking gitu kan. Tapi pada intinya let's face it gitu. This is all about climbing the social ladder gitu kan. Nah, makanya partner ini tidak banyak pertanyaan yang bisa dijawab. Ini lebih ke arah kayak siapa aja sih partner kalian, relationship-nya sedekat apa, dan abis itu go ahead networking, pansos lah buat dapetin partner yang bagus. Ini hal yang kedua juga yang sama, ngomongin resource gitu kan ya. Resource-nya apa aja sih? Kalian butuh uang kan? Kalian butuh pabrik? Kalian butuh alat gitu kan? Saya banyak ngomongin, saya sering kali mentoring gitu kan ya. Misalnya dia jualan sebuah pakan ternak, saya kasih contoh aja. Dia jual pakan ternak, mentoring, bla bla bla. Dia bilang akhirnya mentok nih, kenapa? Ya saya mah maksimal jual pakan ternak segini, karena untuk bisa dapetin skalabilitas margin yang gede, saya harus beli alat, dan alatnya harganya 250 juta. Gitu. That's the resource-nya. That's the resource yang lu nggak bisa nggak bisa lompatin gitu. Akhirnya oke, kita cari resource baru nih, kita cari resource 250 juta, kita cari investor. Nah makanya pertanyaan selanjutnya, can you acquire dan maintain them gitu kan. Ini again sama hukum yang berlaku sama partner gitu kan ya. Pertanyaannya nggak banyak, lebih banyak aksinya gitu. Siapa yang harus kalian pantosin? Siapa yang harus kalian networking? Siapa yang harus kalian ketok? Siapa yang harus kalian ajak temenan buat dapetin resource ini? Terakhir, ini ngomongin activities gitu. Nah kalau activities ini mungkin less seperti yang dua ini gitu kan ya. Aktivitas bisa sesuatu yang kalian secara aktif lakukan gitu. Tapi di sini pinter-pinternya kalian ngaruh gitu. Aktivitas apa sih yang krusial, yang key? Why is it key? Jadi kalian harus tanya, kenapa sih ketika saya lagi jualan baju gitu misalnya, saya ngedatengin konveksi itu key gitu. Ternyata nggak key ya, konveksi itu nggak mesti saya datengin, jadi saya bisa nyuruh orang. It's not key activity gitu. Yang penting itu ternyata quality control ya, bukan ngedatengin konveksi, tapi ketika barangnya datang, saya harus cek kemampuan saya untuk ngecek seberapa bagus quality-nya. That's wisdom ya, wisdom yang lahir dari proses ketika beberapa aktivitas awalnya terasa seperti krusial, tapi ternyata enggak gitu. Beberapa aktivitas ternyata ada aktivitas yang lebih krusial. Nah, untuk tahu aktivitas apa yang krusial dan tidak, consider yang tadi di bagian kanan gitu, value proposition, channel, sama customer relationship gitu. Kayak di each of those process gitu. Ketika ngebangun value proposition gitu, ketika ngebangun produk kalian, aktivitas apa sih yang menjadi kunci? Ketika ngebangun channel kalian, aktivitas apa yang menjadi kunci? Ketika ngebangun customer relationship, aktivitas apa yang menjadi kunci? Seperti itu. Ini bagian yang terakhir dari segmen kedua, ngomongin tentang cost versus revenue. Jadi seperti tadi teman-teman tahu, cost versus revenue itu di yang paling bawah, gitu ya. Dan ini simple banget sebenarnya cost versus revenue. Ini hitung-hitungan finansial aja, gitu. Berapa banyak uang yang bisa kalian dapatkan, berapa banyak cost yang harus kalian keluarkan. Disitulah jadi profit, ya kan? Saya kira semua teman-teman yang berbisnis cukup melek lah buat hal ini. Intinya bisnis ya, tadi semua hal yang di atas itu kan keren-keren lah bahasanya, keren, teorinya kompleks sana sini, tapi intinya bisnis itu adalah sebenarnya di cost versus revenue. Mau atasnya amburadul, tapi kalau revenue gede, cost-nya kecil, kalian seharusnya bisa survive secara bisnis. Nah, ini kan ngomongin tentang growing sebenarnya kan tadi, dia harus makanya harus ditata dengan baik, biar bisnisnya bisa grow dengan baik dan bisnisnya bisa termaintain dengan baik. Gitu. Tapi kalau kita ngomongin in the bigger picture, cost versus revenue itu ya utamanya. Gitu. Tapi, nah ini penting. Saya pengen coba ngebuka matanya teman-teman, karena kan saya mungkin karena basically saya inkubator, kita nerima banyak banget bisnis dan banyak dan varian bisnis itu macam-macam. Satu hal yang saya tanyakan dari cost versus revenue adalah ke setiap dari teman-teman. Jadi teman-teman bisa nanya ke diri kalian masing-masing. Kalian itu butuh membuat bisnis ini survive, butuh membuat bisnis ini grow, atau membuat bisnis ini cuma sekedar bikin kalian puas saya punya bisnis. Halnya beda. Ketika kalian ngomongin survive, berarti yang penting cost-nya, revenue-nya itu nutupin cost-nya.
Yang penting survive aja, nggak masalah. Atau misalnya, saya itu berkarir di sini, Mas. Saya itu nggak punya pekerjaan sampingan lain. Oh, oke. Berarti definisi survive beda dong. Misalnya, minimum gaji kalian yang kalian pengen, gaji founder, gaji semua orang itu, masukin dong ke cost. Dan disitulah gimana cara kalian masih survive. Nanti kalian, setelah kalian bisnis 1-2 tahun, atau misalnya beberapa orang, bahkan 3 bulan juga udah begah gitu. Saya nggak pengen, saya cuma surviving doang, nggak mau. Masuklah ke era di mana kalian harus grow. Nah, di sini berarti revenue, kita harus cari cara biar revenue lebih gede. Gitu. Salah satu startup yang partner kami bersama Siap juga, karena hubungan sama inovasi sosial, itu adalah menjadi manusia. Mungkin teman-teman ada yang tahu, lumayan populer dia di YouTube, lumayan populer di Instagram gitu. Namanya menjadi manusia.id. Di situ kita di tahun pertama kita ngomongin survive, di tahun kedua kita udah ngomongin grow sama mereka. Kenapa? Simpelnya gini, kita udah punya uang, kita udah punya banyak orang yang percaya sehingga masukin duit ke kita buat nge-develop gitu ya. But then again, how can we turn, let's say 100 juta ini angkanya bukan ini ya, karena nggak boleh kan, mungkin exact angkanya. Let's say, how can we turn 100 juta jadi 500 juta? Di fase grow udah ngomongin seperti itu. Ini udah nggak ngomongin survival lagi. Nah, kadang-kadang teman-teman, ketika setelah beberapa tahun survive dan kalian capek, masuklah ke bagian yang sini satisfy. Satisfy ini gini teman-teman. Sebenarnya bisnisnya bahkan nggak terlalu nutup gitu. Costnya agak lebih gede daripada revenue-nya. Tapi saya satisfied sama bisnis ini. Saya butuh punya bisnis ini. Gitu. Saya kebetulan saya kan di kolaborasi ini expertise itu sebenarnya branding dan storytelling gitu. Banyak teman-teman saya yang sisi branding storytelling misalnya dia punya bisnis hobi sebutannya. Ya saya nge-build media gitu. Saya punya media ini gitu. Karena memang ya ini saya harus bayar setiap bulan untuk jurnalis, saya setiap bulan harus bayar desainer, setiap bulan saya harus bayar motion grapher, saya harus ngeluarin duit, nombok. Gitu. Tapi itu oke lah, saya punya kerjaan utama saya menghasilkan lebih dari cukup, tapi saya pengen punya bisnis sampingan ini, dan oke buat satisfying. Nah, cost versus revenue itu sebenarnya lebih banyak pertanyaannya ketiga ini. Teman-teman, build bisnis kalian itu untuk survive, untuk grow, atau untuk satisfy? Kira-kira seperti itu. Nah, kita akan masuk ke bagian yang kedua. Tadi bagian pertama bisnis model. Bagian kedua ini ngomongin inovasi. Ini agak lebih kompleks sedikit. Sebelumnya mau ada pertanyaan dulu? Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, raise hand aja, diklik tombol reactions di Zoom-nya. Kemudian raise hand aja. Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada nanti bisa di belakang aja ya. Silakan Mas, dilanjut aja. Ceritanya gini teman-teman, kita udah punya bikin bisnisnya teman-teman ya. Bisnis model udah jalan, udah jadi gitu kan ya. Let's say kalian mau masuk ke fase yang grow. Nah, tadi kan ada 3 tuh ya. Ada survive, grow, sama satisfy. Nah, ketika ngomongin grow, banyak hal yang bisa dilakukan. Cari investor, grow. Kalau benar ya. Buka cabang di other countries atau other kota, grow. Berarti nambahin resource. Tapi ada satu bentuk growth yang sebenarnya lebih murah. Sebutannya itu adalah business model innovation. Kenapa? Ini akan kita bagi ya definisinya, tipenya, dan gimana cara menginovasi bisnis. Nah, ini kita masuk ke definisi. Intinya business model innovation adalah kalian bisa nge-gain revenue atau increase quality ya. Jadi kalau grow kan nggak cuma tentang duit ya, tapi kadang-kadang kualitas kalian naik juga. Tanpa nge-inject teknologi baru. Jadi marketnya tetap market yang ada, nge-inject teknologi yang baru. Tanpa ada perubahan yang radikal. Karena kalau ngomongin masukin teknologi, berarti kan ada perubahan radikal. Gitu. Teknologi kalian berubah, offering kalian berubah, value proposition kalian juga bisa jadi berubah. Gitu. Nah, business model innovation talking about menginovasi sesuatu, nge-gain revenue, saya ulang ya, menambahkan pemasukan atau meningkatkan kualitas produk kalian dengan market yang ada dan teknologi yang ada tanpa ada perubahan yang radikal. Inilah ngomongin inovasi kalau mau grow. Nah, kenapa kalian terus melakukan business model innovation ya, atau innovation secara standar? Itu adalah kalian akan amplifikasi impact kalian gitu, tanpa harus melakukan perubahan yang ekstrim. Karena kadang-kadang ketika kalian mau grow dengan ekstrim masukin investor, akhirnya kalian harus buang duit gede banget. Atau misalnya kalian masuk ke teknologi baru, again kalian harus ada a certain amount of resource yang harus kalian itu mau hire orang IT lah dan lain-lain. Tapi dengan business model innovation impact-nya lebih gede tanpa ada radical change. Di sisi lain teman-teman,
hari gini semua orang melakukan inovasi sebenarnya. Makanya itu penting buat stay ahead, atau bahkan even buat survive pun penting. Gitu. Dan at the end of the day, proses inovasi itu siklus yang nggak pernah berakhir. Kalian inovasi, berhasil menemuin sesuatu, kalian harus inovasi lagi. Menemuin sesuatu, kalian inovasi lagi. Jadi jangan anggap inovasi sebagai sesuatu yang kayak, oke, akhirnya kita harus berinovasi. Enggak. Ini namanya siklus, seperti kayak hujan gitu ya. Hujan turun, jadi air, nguap lagi jadi awan gitu. Inovasi itu seperti itu. Never settle lah buat diri kalian, karena inovasi itu menjadi sebuah norma yang baru. Nah, banyak banget teman-teman tipe inovasi. Tapi saya akan coba membahas 3 dulu aja. Ini kenapa saya bahas 3? Karena ini yang paling populer akhir-akhir ini. Dengan kondisi teknologi sekarang, dengan kondisi market yang seperti sekarang ini, 3 tipe yang ini yang paling populer. Pertama itu demokratisasi, saya nyebutnya. Membuat lebih banyak orang membayar lebih sedikit. Nanti saya akan ada contohnya. Yang kedua adalah memfokuskan ke sebuah segmen. Jadi udah ada nih bisnisnya yang segmennya gede, tapi kalian fokusin ke satu. Dan yang terakhir adalah produk commonalities. Jadi ternyata value proposition saya ini bisa di-expand sedikit ke produk yang lain karena ada common theme-nya. Ada sesuatu backbone operational atau backbone resource atau backbone apapun yang ternyata common. Jadi bisa saya expand. Saya kasih contoh satu-satu ya. Demokratisasi paling gampang itu adalah Netflix atau Spotify atau apapun yang bentuknya subscription. Intinya gini, dulu teman-teman buat nonton satu film, kalian harus bayar, let's say Blu-ray, mahal Blu-ray. Oh, kalau Indonesia mau bajakan. Let's say kita hapus lah perbajakan. Kita hapus perbajakan, kita kan memang ngulik gitu ya. Kita mau film, ngomong bajakan, tapi pun bajakan ya. Kita ngomongin ini, pun bajakan, kalian bayar kan 10.000 ya buat satu CD. Kalau saya ingat banget, zaman dulu kalau nonton TV series, satu CD itu paling masuk 3 episode, bener kan? Nah, Netflix berhasil membuat saya bayar 80.000 atau 130.000, atau saya lupa saya bayar berapa, saya bayar paket yang mana gitu. Dan membuat saya bisa nge-maraton 6 season sekaligus, bahkan lebih murah daripada CD bajakan, teman-teman. Gitu. Itu cari gitu. Tapi Netflix itu bisnis modelnya gimana cara lebih banyak orang yang subscribe dong. Ya kan? Nah, makanya tadi saya bilang demokratisasi, membuat lebih banyak orang bayar lebih sedikit. Gitu. Makanya mereka bisa survive, makanya mereka kaya. Gitu. Dulu mungkin nggak semua orang nonton TV series, gitu. Tapi sekarang kayaknya drama yang Han Ji Pyong itu startup, nah itu drama Korea startup itu kayaknya semua orang nonton tuh startup-startupan gitu. Zaman dulu mah enggak, gitu kan, paling sebagian orang doang yang nonton film. Sekarang wah semua orang nonton film, udah jadi normalnya. Begitu pula dengan Spotify, begitu pula dengan yang platform musik ya, Juk, ya, hal-hal seperti itu. Demokratisasi, intinya lebih banyak orang. Saya ulang sekali lagi ya, bayar lebih sedikit. Itu caranya. Model yang kedua adalah fokus. Saya kasih contoh startup saya ini ya, startup part of collaboration namanya Crowdy. Kalau teman-teman pasti udah tahu, cukup familiar dengan Kickstarter ya. Kickstarter tuh intinya sebenarnya itu patungan online ya. Jadi kayak ada project gitu kan, crowdfunding gitu kan ya. Ada project, terus habis itu mereka harus ngeri certain amount, saya butuh 100 juta nih biar saya bisa mulai bikin, kalau di Kickstarter biasanya produk teknologi gitu ya. Saya mau bikin produk teknologi ini gitu. Saya butuh duit 100 juta. Oke, orang mau bolehin, nanti orang bayar. Kalau dia melakukan hal yang sama, tapi untuk produk pertanian gitu. Mirip Tani Hub lah. Sudah dilakukan Tani Hub juga. Nah, proses memfokuskan sesuatu yang tadinya general dilakukan sama Kickstarter kan general gitu kan ya. Sama kalau difokusin, ya udah saya melakukan hal yang sama tapi untuk produk pertanian aja. Ini matters kenapa? Karena spesifikasi dan niche itu membuat orang makin lebih percaya. Ini sih seperti itu. Nah, modul memfokuskan itu meningkatkan kepercayaan, meningkatkan hype di masyarakat, kerasa lebih fokus aja gitu. Nah, ini terakhir commonality. Commonality itu dilakukan sama Gojek. Awalnya kan cuma GoRide aja ya. GoRide aja di sini sekarang udah macam-macam tuh. Ada GoFood, ada GoSend, ada Go yang lain gitu kan ya. Bahkan sekarang kerja sama Mahalodoc buat bikin GoMed gitu kan. Apalagi di era COVID gini kan penting banget tuh bisa obat sampai ke rumah karena biar takut kan ya orang ke apotek nyari obat. Nah, mereka menyadari bahwa dari GoRide ini ada commonality, yaitu backbone-nya adalah si supir ojeknya. Mau kemanapun gitu ya, mau lu pindah servis jadi makanan, jadi obat, jadi ngirim barang, jadi apa, semuanya itu pakai satu backbone, yaitu supir ojek. Gitu. Nah, proses inovasi seperti ini yang menarik, kenapa? Karena kalian tidak menambah resource terlalu banyak sebenarnya. Supir ojek mah tetap supir ojek.
Tapi offer yang kalian bawa, kualitas produk kalian meningkat, ya kan? Variasi di masyarakat meningkat. Nah, ini 3 contoh yang paling populer sekarang ini. Nah, tipe-tipe business model innovation. Boleh teman-teman dicobain di business model kalian nanti, gitu kan ya. Apakah yang bisa kalian inovasikan? Kita masukin ke how to-nya. Saya nggak mungkin cuma ngebahas tipe tanpa ada how to yang clear gitu. Pada dasarnya ada 4 step ya. Ada 4 step how to-nya. Ini akan menjadi bahasan terakhir kita. How to innovate gitu ya. Pertama itu adalah mengenali customer value. Sudah dibahas sedikit tadi di atas. Kemudian mengenal customer company strength kalian. Kemudian nge-benchmark di luar sana sudah siapa aja sih yang sudah berinovasi. Dan yang terakhir terus-terusan berinovasi. Oke, kita akan masuk ya. Customer value. Ini ada satu quote yang populer sekali dari Henry Ford. Dia bilang, if I had asked people what they wanted, they would have asked faster horses. Henry Ford itu orang yang pertama bikin mobil. You have know semuanya ya. Tapi dia bilang, kalau seandainya saya cuma dengar doang apa yang orang mau, pasti mereka pasti mintanya adalah kuda yang lebih cepat. Tapi mereka nggak bikin kuda yang lebih cepat. Henry Ford bikin mobil. Gitu. Nah, ini sering disalahgunakan. Jadi berarti saya nggak usah dengar customer dong. Customer memintanya kuda yang lebih cepat. Bukan gitu. Cara ngedengernya, jangan benar-benar diambil face value, jangan ditelan mentah-mentah. Cara dengernya. Nah, ini modul design thinking bisa diaplikasikan di sini. Bahwa pada dasarnya cara kalian ngedengar customer itu ada 4 pertanyaan yang bisa jawab. Bahwa setiap customer itu punya job to be done yang tadi saya sempat bahas ya. Ada task yang harus dilakukan. Kemudian ada obstacle yang harus mereka lewati. Kemudian ada solusi yang selama ini mereka punya. Dan paling terakhir adalah berhasil nggak sih kerjanya dikerjakan dengan baik. Contoh yang paling tadi contoh yang dilakukan Henry Ford melakukan ini adalah ini pakai contohnya mobil ya. Jobs to be done seseorang di era sebelum ada mobil itu adalah mereka harus pergi dari suatu tempat ke tempat lain. Ya kan? Obstacle-nya adalah ruang dan waktu. Ada jarak yang harus dia tempuh dan ada waktu yang harus dia jalani untuk mencapaikan itu. Karena solusinya adalah naik kuda. Maksimal dong. Sejauh bahkan bisa jadi beberapa tempat terlalu jauh buat kuda. Akhirnya harus naik kereta lebih lama lagi gitu kan ya. Nah, makanya pada akhirnya Henry Ford bilang, "Oh, the job is not done." Gitu. The job is not done with horse. Makanya dia muncul mobil. Kebayang kan? Kenapa dia nggak sesimpel jadi ngestak bilang kayak, "Oh, udahlah, nggak tahu gimana caranya bikin kuda lebih cepat." Nggak juga. Tapi dia ada proses memahami si customer-nya ini. Saya akan kasih contoh satu lagi di hal yang lebih populer di era sekarang gitu kan. Ini misalnya ya, what they say nih, customer bilang apa? Dia bilang pengen saya mau mall yang lebih gede gitu. Kenapa? Soalnya kalau saya datang ke mall, semua hal yang saya cari itu belum tentu dapat gitu. Kadang-kadang segede-gedenya mall kali di Indonesia paling gede mall Grand Indonesia di Jakarta gitu misalnya. Tetap aja tuh ada barang-barang yang saya nggak ada di situ gitu. Saya mau mall yang lebih gede. Gitu. Tapi abis itu orang mikir, job to be done-nya apa sih? Bukan nge-mall kan, tapi shopping gitu. Orang tuh senang shopping, tapi tuh kesel ketika mereka lagi tengah-tengah shopping, mereka nggak nemu apa yang mereka mau. Gitu. Obstacle-nya adalah ketika kalian mall itu adalah waktu, gitu kan ya. Shopping itu makan waktu. Lu secepat-cepatnya jalan-jalan di mall itu tetap lama gitu, bahkan nggak kerasa gitu. Dokter objinnya istri saya bilang, kamu boleh jalan-jalan karena lagi hamil, gitu ya. Tapi jangan jalan-jalan di mall ya, karena nggak kerasa tuh bisa jadi udah 4 kilo aja kalian jalan di mall gitu. Karena waktu dan space yang kalian itu gede banget, termasuk energinya gitu kan. Capek loh kalau kita bikin mall yang gede banget. Akhirnya muncullah online marketplace. Produknya itu bisa disortir berdasarkan kategori sehingga nemunya lebih gampang dan shoppingnya bisa dari rumah. Nah, inilah proses memahami keinginan customer dengan lebih baik, bukan cuma sekedar bikin mall lebih gede lagi gitu. Karena kalau terus-terusan bikin mall lebih gede, mah akhirnya di Jakarta mall semua. Gitu. Akhirnya muncullah solusinya adalah online marketplace seperti itu. Nah, itulah proses kalian memahami berempati terhadap customer. Itu adalah proses empathizing design thinking sebenarnya. Gitu. Nah, di bagian kedua untuk berinovasi adalah kalian harus tahu nih company strength kalian tuh seperti apa. Gitu. Ini saya kasih contoh, ini beneran real strength ya. Real strength company, salah satu company kami. Kebetulan saya nggak mau kasih tahu namanya biar ya undisclosed lah gitu. Dia bilang bahwa company strength kita dari tahun 2020 sampai 2025 ini adalah di distribusi. Kami jago direct sales misalnya, customer relation kita kuat, dan kita jago banget ngedeliver produk kita, maksudnya jualan secara verbal. Dan player kami player industrinya bagus, kita punya industri yang cocok.
Kebetulan ini untuk startup edukasi waktu itu dia. Saya kasih industrinya aja lah biar agak kebayang. Nah ini strength-nya mereka, distribusi, direct sale, customer relation, delivery secara verbal, dan industri telepon. Tapi di sisi lain saya punya limitasi di tahun 2025, yaitu saya nggak punya kemampuan produksi. Terus saya ternyata nggak jago buat mengekspansikan tim. Kemudian saya nggak punya investor koneksi yang baik. Saya ketika nggak deliver secara visual, bukan verbal ya, itu nggak bagus gitu. Saya ngirim proposal gitu, saya nggak punya desainer soalnya. Dan terakhir dengan manajemen saya hancur, saya nggak tahu udah berapa banyak produk kejual. Dan nah, strength and limitation itu menjadi acuan buat kalian bisa berinovasi. Antara kalian play your strength, atau kalian overcome the limitation. Bisa jadi inovasi muncul ketika limitasi kalian ini berhasil di-solve. Atau bekerja, cara nge-solve macam-macam, bisa nge-hire orang, bekerja sama, nge-grow tim internal, macam-macam. Atau kalian play the strength, ya udah kita kuatin aja. Kalau seandainya memang saya nggak bisa produksi banyak, ya udah saya fokus ke distribusi aja, biarkan orang lain yang produksi. Misalnya. Itu hal kayak gitu. Ini contohnya ya, untuk bisa discover inovasi apa yang akan kalian keluarkan dari bisnis model kalian. Nah, bagian selanjutnya ngomongin benchmark. Ini saya mau ngasih lihat even more type of business model yang dilakukan di luar sana. Ini teman-teman boleh lihat di businessmodelnavigator.com/explore. Ini lebih banyak lagi. Nanti memang saya kasih beberapa contoh aja cara mereka berinovasi. Pertama itu adalah modelnya namanya Aikido. Aikido itu kan gitu kan ya. Strength-nya lawan dijadiin kekuatannya kita gitu. Sama. Jadi kontras di industri. Ketika industrinya, mitosnya industri itu seperti apa, kalian break si mitos tersebut gitu kan. Misalnya contoh yang paling menarik adalah ya Google lah, misalnya contohnya Google gitu. Mencari informasi itu susah gitu. Karena offline kan di library, karena Google kan sebenarnya library online. Dia break di industri dengan seperti itu. Dia break di industri dengan dia kontrasin. Oh, kita justru sesuatu itu fun justru Google something. Nah, ini crowd gitu, ngomongin get funded biar produce, tadi ngomongin crowdfunding gitu kan. Terus online, bikin semuanya jadi full online gitu. Ketika online-nya full presence. Jadi sekarang banyak banget nih bisnis-bisnis yang memang kayak kalau ngomongin fashion yang paling menarik ya, ada fashion yang berangkat dari offline gitu. Mulai tapi ada wave baru nih fashion online yang bener-bener wah, merajai banget ini. Freemium gitu. Ini bermula dari game, kalau teman-teman main game mobile gitu ya, baik dari Mobile Legends sampai game-game Clash of Clans gitu-gitu, itu tuh mereka pakai model freemium. Dipakai juga akhirnya sama tadi Spotify, Netflix itu, teman-teman kan bisa tuh dapat bulan pertama gratis, hal-hal seperti itu. YouTube juga sekarang gitu kan, YouTube gratis tapi ada YouTube Premium, gitu. Nyebutnya freemium gitu. Terus ngedesentralisasi, kalian di tengah aja, kalian nggak usah produksi, kalian punya branding aja gitu, fokus ke customer-nya aja. Dan yang terakhir itu adalah staging. Jadi gimana caranya produknya didiversifikasi biar ada produk yang mahal, ada produk murahnya. Kalian bisa baca lebih lanjut ini semua. Ini buat benchmark aja. Silakan diimplementasikan sesuai dengan bisnis kalian masing-masing gitu kan ya. Ini penting banget untuk sadar di luar sana tuh orang udah melakukan berbagai jenis bisnis model ini. Nah ini saya mau kasih contoh-contoh beberapa yang dipakai. Ini basic banget ya. Ini yang tadi saya bilang Netflix gitu. Ini ada startup. Dia ngasih service, bayar subscription gitu. Simpel. Setiap bulan bayar. Contoh, nah ini agak lebih repot nih. Ini biasanya bisnis media nih. Di sini ada, saya lihat di sini ada radio tuh, ya kalau salah radio juga. Kebayangnya biasanya bisnis modelnya media. Saya nggak tahu ya bener apa enggak, tapi biasa ada startupnya, dia ngasih service ke konsumen, tapi nggak bayar nih konsumennya buat servisnya gitu. Dengerin gratis, nonton gratis. Tapi habis itu konsumen itu beli sesuatu barang, ya kan? Ada barang nih, ada pemilik barang dia beli. Oh ternyata pemilik barang ini, customer ini pada mengikuti media yang ini ya. Akhirnya si pemilik barang ini bayar biaya advertising gitu. Bayar biaya advertising, dikasihlah exposure buat ngeraih customer. Ini bisnis model media. Nah ini yang paling kompleks. Saya nggak usah bahas satu-satu, tapi ini sebenarnya bisnis model orkestrator yang tadi saya bilang, di tengah aja gitu. Dia mah nggak punya apa-apa. Produknya dari orang, desain produknya dari orang, ini ide produk dari orang, desain dari orang, bahkan produksinya juga orang gitu. Yang dia lakuin adalah cuma ngumpulin produknya, dijual deh. Ini dilakukan sama siapa? Sama Apple.
Apple nggak punya apa-apa, cuma desain doang, tapi kaya banget dia, perusahaan dengan cash paling banyak di dunia, gitu. Chipnya bikinan Samsung, ya kan, idenya juga desainer, gitu kan, dia kayak desainer, gitu. Dia juga dapat ide dari community, gitu kan. Dia jual produk mahal bener, orang tak dapat beli. Nah gitu. Jadi ya tapi mungkin nggak semudah itu ditiru lah. Ini lumayan anomali juga kalau Apple. Tapi kalian bisa kok jadi orkestrator, nggak masih se-Apple banget gitu ya. Tapi ketika semuanya itu disatuin aja kalian di tengah. Nah, ini bagian terakhir, ketika segmen terakhir adalah keep making innovation. Most probably kalian salah sih di awal. Itu mah udah hampir pasti gitu. Most probably kalian nggak bener sih. Kalau kalian langsung bener tuh antara kalian hoki atau kalian justru malahan kurang beruntung karena kalian nggak tahu mana yang salahnya gitu. Karena bisa jadi salah di masa depan. Tapi you might not get it right first time. It's okay. Try to build something over it gitu ya. Gitu aja sih dari saya. Thank you. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau review bisnis dulu ya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Sultan. Wah, mantap banget semuanya. Kita banyak banget yang bisa kita dapat sekarang. Nah, sesi berikutnya itu kita coba dulu review kali ya, Mas ya. Dari yang udah teman-teman lakukan, dari idenya mereka. Jadi mungkin kita bisa buka siapa kira-kira yang mau proposalnya di review. Karena kemarin kan sudah 2 ya, tim Bala-Bala sama tim Sipas ya. Jadi mungkin hari ini kesempatan untuk yang lain. Ada yang mau di-review saat ini? Tim Oke Garden mungkin tadi yang sudah sempat di-mention. Ini juga... Oh iya, ini raise hand. Oke Garden, raise hand. Oke, karena teman-teman di Oke Garden juga ini kita share link untuk tanya jawab ya di Slido. Nanyanya lumayan banyak, jadi mungkin bisa langsung aja ditanyain sekalian ya, karena banyak banget ini, ada 3, 4, 5 pertanyaan, jadi mungkin bisa langsung aja. Silakan teman-teman dari Oke Garden atau Mas Sultan mungkin mau sharing. Oh, Oke Garden ya tadi. Ini sama ada satu lagi. Oke Garden dulu aja ya. Oke Garden dulu aja. Boleh pitch dulu nggak pendek? Saya salah lagi dari cuma baca dulu. Iya. Silakan Mas Hadid mungkin ya cerita Oke Garden tuh bikin apa sih sebenarnya? Terima kasih untuk kesempatannya dan juga pemaparan materi Mas Sultan. Sebenarnya Oke Garden itu sebuah layanan digital untuk objektifnya sih membuat taman lebih baik gitu. Dan dibantu dengan teknologi, kami mampu menghubungkan pelanggan kami dengan tukang berkompeten dan juga produk dari petani tanaman hias. I see. Kayak gitu. Jadi ini tuh berarti tadi saya cuma nyimpulin ini tuh kayak Gojek tapi buat gardener gitu ya? Betul. Cuma tapi ada beberapa unit-unit lain. Nggak coba kan tadi sebenarnya udah dijelasin juga ya dengan sangat baik terkait komunalitas gitu kan, yang tukang ojek itu dari drivernya gitu kan. Tapi kalau di kami itu sebenarnya nggak cuma driver aja, kami ada kayak tadi produk dari petani tanaman hiasnya. I see. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya gimana? Ya, lanjut. Sebetulnya gimana? Oh ya, jadi sebetulnya yang ingin ditanyakan terkait tadi misalnya terkait komunalitasnya tadi, kalau misalnya dari Mas Sultan tadi kan kayak ya. Sorry di pinggir jalan jadi agak berisik. Jadi jadi terkait tadi ojek driver itu kan dia jadi kayak main unitnya si Gojek ya kan. Tapi kalau di kami itu kami berpikir tanaman hias jadi unitnya gitu. Karena kan di service kami itu ada desain taman, itu juga pasti kita bakal mendesain berdasarkan rekomendasi tanaman yang ada di kita punya partner atau kita punya petani tanaman hias. Terus yang kedua, kita bikin taman nih. Nah, kita kan bikin taman ini pasti juga kita butuh tanaman hias gitu. Katakanlah pun kita scale secara nasional pasti kan kita butuh tanaman-tanaman di setiap daerah gitu. Rekomendasi seperti apa dan lain-lain. Terus yang ketiga, perawatan taman nih yang emang sekarang kita lagi kuatin untuk tadi subscription itu berlangganannya. Karena kan orang karena kami sekarang memang fokusnya masih di B2C tapi ada beberapa klien B2B. Mereka itu kayak mereka butuh banget kayak orang yang maintain dia punya taman setiap bulannya kan, gitu kan. Maintain atau enggak merawat tamannya gitu. Dan itu kan pasti kalau misalnya ada tanaman yang mati, mereka perlu tanaman juga gitu. Maksudnya jadi dari 3 poin tadi, dari 3 poin service kami itu, kalau kami bilang sebagai main unitnya itu tanaman hias, betul nggak ya? Pertama ya, kalau kalian mau menjadikan sebuah main unit, make sure itu kompetitor agak susah nge-reach-nya.
kenapa supir ojek itu dijadiin main unit Gojek? Karena buat build relationship sama supir ojek sebanyak itu susah. Makanya kan Uber pun nggak berhasil kan. Uber tutup di kita. Karena yang berhasil Grab, karena again Grab is Malaysian. They know our this and that lah gitu kan. Ada some sort of cultural barrier gitu. Nah, gue balik nanya ke lu, apakah tanaman hias itu sesuatu yang barrier to entry-nya cukup tinggi gitu? Oh, oke. Siap. Sebenarnya ada satu ada selain tanaman hias, ada juga yang gardener itu sendiri kan. Sebenarnya kayak tukang taman itu sebenarnya kalau di kita kan sektor informal itu banyak yang nggak qualify lah, maksudnya dalam arti nggak standar dipertanyakan, integritasnya juga dipertanyakan lah, kayak mirip-mirip Gojek lah maksudnya. Tapi Gojek itu beruntung karena dia barrier to entry karena udah ada SIM kan. Jadi kita cuma orang yang punya SIM ya pasti bisa bawa motor. Tapi kalau di garden nggak segampang itu juga, karena nggak semua orang bisa gardening. Kita nggak ngecek juga sertifikasi dari mana, ya kan? Itu poin masalah yang pertama kalau untuk scale. Nah terus kita juga coba cek nih sekarang, kita lagi kolaborasi sama IPB sebenarnya, ada program sama IPB itu dari Kampus Merdeka, kalau Mas pernah dengar program Mas Nadim juga ke daerah mereka Kampus Merdeka itu. Jadi kita coba bikin untuk sebuah standarisasi dari gardener sampai desainernya. Gimana cara desainer ini anak-anak kampus bisa ngedesain yang buildable, maksudnya nggak liar gitu kan. Mereka kan nggak tahu tanamannya ada di mana, materialnya gimana. Ya mereka ngedesain aja, bisa dibikin atau enggak. Itu nanti gitu kan. Nah makanya lagi kolaborasi sama IPB itu bikin sebuah standar sertifikasi. Nah tapi kalau misalnya berarti kalau gardener berarti mungkin ya kalau dijadiin kayak sebagai unfair advantage lah, mirip kayak gitu kan sebenarnya. Iya. I think in a glance ya, makanya gue langsung kebayangin juga kalian mengenai gardener ya. One of the unfair advantages supposedly emang gardenernya. Karena gini, mengenai sertifikasi ya bro, kita mesti agak terbuka juga. Supir ojek itu ngerasa beruntung ada SIM, lu kan tadi ngomong gitu kan. Tapi naik motor itu jauh lebih berbahaya daripada gardening. Lu bisa bunuh orang naik motor. Gardening kan sebenarnya risikonya juga rendah gitu. My point adalah kayak harusnya lu nggak mesti terlalu discourage lah ketika belum ada sertifikasi gitu kan. Karena kan gue tuh pernah, salah satu startup yang pernah gue waktu itu intake juga mirip, cuma yang maksudnya secara bisnis model ya, gue ngomongin bisnis modelnya mirip. Dia itu ngambil konteksnya babysitter, jadi dia kayak penyalur babysitter gitu. Dan itu kalau itu gue ngerasa memang mereka repot banget karena takut banget kan bayinya kenapa-napa kan. Jadi mereka harus bener-bener ngeluarin training bla 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 gitu. Gue rasa justru kali itu cukup menarik gitu. Kalian bisa bikin actually profiling instead of certification. Kenapa nggak lebih branding aja gitu? Kayak gardener yang kayak ini si bapak ini yang agak artsy, dia jago ngerti ini bla 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 ya. Gue rasa I think if you want to create an unfair advantage in gardener, gue rasa ya, I think daripada lu effort ke sertifikasi, gue percaya nggak ada kok orang kayak gue manggil gardener gitu, sertifikasi lu mana nggak ada. Gue pasti lebih nanya kayak, sebelumnya gardening di mana, karyanya apa ya? It's more like ada sense of art-nya juga soalnya kan. Beda sama lu nggak ada art gitu, naik motor ya gitu aja kan kayak gitu kan. Kebayang kan kayak my feedback is like, I think you should build some sort of persona gitu. Saya punya bisnis barbershop soalnya. Barbershop kita gerak ke arah yang tadi gue bilang. Instead of gue bilang sertifikasi barber gitu kan ya. Ya elah gunting rambut mah ya bisa fail sih. Tapi segimana sih gunting rambut gitu. Kecuali lu nya memang Ivan Gunawan gitu, gue ya repot gitu kan. Gue artis gitu kan ya. Tapi kan kalau kayak mas anak SMA bla bla gunting rambut kira-kira gimana sih undercut gitu. Ya mungkin gue juga nggak bisa empati soalnya gue gundul. Tapi anyway, akhirnya si Brokot Barbershop itu, si barbershop kami, kita nge-build bahwa kita bikin aja si barbershop ini lebih artisan gitu loh. Si Kang ini gayanya gini, dia lebih keren bla 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 gitu kayak. Instead of building certification, karena repot juga sih. Gue takutnya lu mencoba nge-build unfair advantage over certification dan itu berat gitu kan, malah banyak diprotes sama komunitas gitu bla 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 gitu kan. Apa nih sertifikasinya tidak valid bla bla bla. Mendingan lu bikin kayak 2 atau 3 champion gardener yang emang keren gitu. Kayak gue kebayang kan, gue sering nonton video-video gardener Jepang gitu yang kayak dia bikin bonsai 6 tahun gitu, keren kan? I think that's better gitu daripada lu fokus sertifikasi. Oke. Pertanyaan kedua Mas, gue terkait main unit sama ini juga. Kalau ngitung valuasi itu seperti apa ya biasanya? Kalau misalnya lu mau invest nih, gimana?
atau enggak portofolio saat ini gitu lo hitungnya matriksnya apa aja sih biasanya? Traction sih biasanya ya. Nah, traction itu pengaruh sih, kayak lu udah make how much money, lu udah punya berapa klien gitu-gitu tuh paling basic ya. Tapi yang biasanya lupa dihitung tuh human resource sih, ya berapa orang yang full time di sana, merekanya tuh siapa, bla bla bla. Karena kayak Gojek aja kan sebenarnya waktu itu kenapa dikejar-kejar banget karena Nadim kan. Nadim tuh udah malas waktu awal bikin Gojek gitu, tapi dikejar-kejar deh sama investor ya. Karena Nadimnya lulusan ini itu bla 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 gitu, kayak itu yang suka lupa sih. Kalau ternyata lu nggak punya fancy people, gue nyebutnya, karena ada beberapa startup kayak di fancy people, you can have fancy mentors biasanya. Jadi kayak tempel aja, kayak ini gue baca proposal si Create It ya, Mas Rea nih. Saya lihat, lu bisa lihat, kalian bisa lihat proposal satu sama lain sih, nggak tahu deh. Ya mungkin boleh lah, coba ngobrol sama si Create It itu dia naro jago tuh, dia naro fancy mentornya jago, di mentor siapa gitu. Terus dia ngasih lihat, tapi mungkin karena nature of the startupnya dia juga platform edukasi ya, jadi koneksinya dia luas terhadap fancy people-nya gitu. Itu biasanya jadi naikin valuation lu juga gitu, bahwa ini orang-orang yang bakal bisa gini. Karena di end of the day sebenarnya yang real di value itu tetap cuma aset gitu, di revenue bla 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 gitu. Berapa lama lu waktu ya juga di itu ya, lu udah berapa lama gitu ya. Tapi to be fair ya, valuasi tuh lumayan apa ya, ngambang juga sih. Kan salah satu partner gue kan ada yang memang orang venture capital kan ya. Ya ada beberapa startup yang di-valuasi gede banget juga karena memang hype-nya gede dan idenya dipercaya gitu sih. It all comes down with the pitch also, with the idea also gitu. Tapi kalau ngomongin teknikal itu ya paling tadi traction sama ya fancy people. Siap. Thank you, Mas. Ya, sama-sama. Oh ya, ini kan sebenarnya sesinya gue harus ngebahas ya. Yes. Satu hal yang mau gue coba balik nanya buat si kalian ini dari sisi revenue model yang paling kuat yang mana ya? Oke Garden dulu deh. Oh iya. Oke Garden, karena sesinya Oke Garden dulu. Oh, oke. Sebenarnya kalau dari revenue model kita ada poin yang kayak kurang seksi kalau dari segi investor kan, karena project based kan. Oh iya. Kalau untuk survive ya oke lah. Kalau untuk survive ya project based ya oke lah. Kita kan bikin taman kan, desain one stop service dari mulai perencanaan sampai pembuatan sampai perawatan ya projectnya lumayan, maksudnya secara project based lah itu. Selisihnya dari kita punya modal gitu, COGS sampai dengan kita jual harganya itu bisa sampai rate-nya 20-40% lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang kita lagi hitungnya sekarang lagi coba kita kuatin sebenarnya di subscription maintenance tadi, Mas. Karena itu kan recurring revenue ya. Ya kita lagi ada dua itu sih, project sama subscription gitu. Sama yang berikutnya ada edukasi terkait pernah dengar ini kayak Picturdisc, kita lagi ngembangin juga aplikasi sama eBay yang memungkinkan identifikasi tanaman gitu. Jadi kayak ini kayak fitur premium, kita foto tanamannya itu langsung bakal ketahuan jenisnya apa, terus kapan ngerawatnya seperti apa dan lain-lain. Jadi itu kayak ya tadi ya, sifatnya kayak subscription bulanan, kira-kira dia bakal kalau mau pakai fitur identifikasi tanaman tersebut ya bayar per bulan kayak gitu. Oke. Paling review gue satu doang sih. Gue udah kebayang nih, soalnya dari baca langsung bayang ini pasti survive pakai service, branding pakai jualan, pakai variable gitu kan. Triknya adalah bro, kalau bisa dipisah bro, tim yang ngerjain service sama sekali, lu bisa nggak sama yang jualan non service itu yang bakal buat branding, yang subscription dan lain-lain, atau satu tim ini? Kebetulan saat ini masih satu tim sih, tapi unitnya udah lagi coba dipisah. Nah ya, make sure gimana caranya mereka terpisah itu. Jadi ketika lu masuk ke investor gitu ya, atau apapun yang partnership atau apapun itu, kalian bisa majuin si tim yang ininya, tim yang nggak ada servisnya itu, gitu. Nggak apa-apa tim yang ininya di duit dari tim servis, tapi traction lo bener-bener traction yang satu ini, gitu, biar seksi aja sih. Kan ini kan ya gini-gini kan goreng-goreng buat bikin seksi kan. Nah, karena ketika lo masuk
misalnya gue bareng investor nih, gue bareng VC gitu, ketika masuk kecampur-campur ya, kan kita kan pasti lihat tuh rekening keuangan gitu-gitu, nggak mungkin nggak lihat kan, pasti ya orang finance lu pasti ngobrol sama orang finance lu. Nah itu bakal lumayan ganggu gitu, kayak ini kenapa tiba-tiba duit 30 juta gitu, kayak nah ini mah koneksi doang gitu, tapi kayak si value proposition lu tidak tervalidasi dari service problemnya sih, emang itu ya paling itu. Ketika lu kalau misalnya lu copot, jadi nanti ketika lu maju lu pakai yang ini gitu, dan nggak apa-apa bro yang ininya maksudnya boncos banget gitu, minus banget gitu, nggak apa-apa, masukin aja duit terus ke situ gitu. Justru bagus lu bilang kayak ini udah 300 orang, misalnya udah ada 3.000 subscriber kita gitu, tapi kita udah rugi 6 bulan gitu, bayar kayak kasih gue duit dong gitu, kayak we have the market, we need the money gitu kan kasarnya, the market is ready for it gitu, nggak apa-apa gitu, mendingan kayak gitu daripada plus terus tapi ternyata ini mah plus gara-gara bisnis model lain gitu, gara-gara punya model lain. Nah paling review gue itu sih. Oke, cukup Mas Hadid Cukup. mau di-sharing. Oke, thank you. Thank you. Satu lagi mungkin tadi yang udah ke raise hand duluan, mungkin dari komunitas Alit ada yang mau sharing, Teh Rani mungkin ya. Oke. Ya. Silakan Teh Rani Halo, untuk cerita. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Rani. Saya perwakilan dari komunitas Alit. Jadi komunitas Alit itu bikin aplikasi, idenya itu adalah self-guiding historical walking tour gitu. Jadi di mana si aplikasi ini memuat sistem informasi yang dapat digunakan oleh siapapun untuk melakukan tur-tur tematik yang sudah tersedia dalam aplikasi. Jadi bisa digunakan untuk orang yang sedang berada dekat dengan rute tur kita ataupun misalnya lagi berada jauh bisa dilihat. Dan sistemnya itu seperti melakukan gamifikasi, kayak kita tuh ada level-levelnya di mana kamu bisa menyelesaikan beberapa level baru nanti misalnya bisa memilih rute-rute yang lain gitu. Selain itu kita juga di sini ramah disabilitas, di mana fitur-fiturnya itu jadi nanti muncul notifikasi bisa berbentuk itu teks, lalu ada audio, lalu ada videonya juga gitu, dan ada fitur di mana nanti kamu bisa diantarkan tepat ke lokasinya gitu. Terus ketika menggunakan itu nanti kita bisa lihat berapa orang sih yang sedang menggunakan ini dan bisa jalan bareng juga gitu nantinya. Oke, nah, baik. Jadi di sini ada yang mau aku tanyain. Yang pertama kali dilihat inkubator dalam value proposition bisnisnya itu apa ya? Jadi kalau misalnya kita tuh berbasisnya kan kita bergeraknya di bidang pariwisata gitu ya. Lagi pandemi gini kan serba terbatas gitu. Jadi kita tuh ingin membuat satu aplikasi ini tuh yang bisa menjawab tantangan pariwisata ketika sedang pandemi ataupun nanti setelah pandemi gitu. Terima kasih. Oke. Kalau spesifik di bagian value proposition dilihatnya dua biasanya. Dari proposition value ini bisa menghasilkan revenue model yang seperti apa. Jadi lu bisa ngasilin duit berapa gitu kasarnya. Terus yang kedua, marketnya segede apa gitu. Kalau nggak bisa ngasilin duit banyak, make sure marketnya gede. Kalau marketnya kecil, make sure ngasilin duit banyak. Kalau spesifik di value proposition ya. Tapi sebenarnya sebelum value proposition itu yang dilihat sebenarnya foundernya sih. Gue karena berkali-kali gue ngambil bisnis aja di bisnis itu cutthroat banget gitu, kayak nyampah banget. Tapi gue suka banget sama orangnya gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti di along the way gue ganti aja ide bisnisnya gitu sama orangnya bener. Jadi ya itu jawabannya sih itu sih. By the way, ini berhubung masih sesi review, saya boleh nanya dulu nggak ya ke kamu? Nanti yang sesi tanya jawab setelah ini kan ya? Iya, setelah ini nanti semua bisa nanya. Ya, silakan Mas. Ya. Nah, kalian udah berapa lama sih by the way? Kalau untuk komunitasnya sendiri udah 14 tahun. Iya, saya sering banget dengar soal ini ya. Berkali-kali saya ikut acara-acara di Bandung. Saya masih penasaran, ini revenue modelnya gimana? How to make money over this? Iya, jadi kita tuh kan komunitas yang memang swadaya nirlaba gitu kan. Jadinya memang tidak earn money di setiap kegiatan gitu. Jadi memang selalu gratis kan. Nah, kalau sekarang kita tuh ingin mengembangin ide dalam aplikasi di mana
rencananya sih kita ingin kolaborasi juga dengan pihak-pihak yang lain gitu. Tadi aku sempat nulis juga sih di bagian mungkin bisa di pas Kamenela apa yang mana ya? Tar. Oh, Commonalities, di mana kayak kalau misalnya kita lihat Gojek itu kan satu aplikasi yang bisa akhirnya bisa memuat banyak apa ya, hal-hal yang lain gitu, nggak cuma di pengantaran aja. Nah, jadi kepikiran untuk komunitas Alit juga ngembangin apa ya, kayak ide-ide kolaborasi dengan yang lain juga, kayak misalnya kita bisa berkolaborasi dengan hotel-hotel atau dengan restoran atau misalnya dengan pusat pembelanjaan dan yang lain sebagainya gitu dalam mengembangkan ide sehingga ide kitanya pun bisa akhirnya lebih banyak lagi variasinya. Setelah itu apa ya, bisa lebih berkembang juga. Atau mungkin dari Mas Sutansyah ada apa ya, rekomendasi atau insight yang bisa diberikan? Iya, sebenarnya gini, ini aplikasinya udah belum ada ya, berarti baru mau dibuat berarti kan ya? Ya. Nah, sebenarnya gini, kalau dari saya mau coba klarifikasi satu lagi. Ketika saya nanya how to make money, itu bukan berarti mau jadi profit. Maksudnya, saya juga kebetulan kolaborasi itu ada yang kolaborasi yang profit sama kami punya Siap Social Innovation. Jadi yang begitu emang ini NGO gitu. Nah, poinnya make money itu adalah biar bisa survive, biar bisa ada uang sehingga bisa bayar orang, sehingga maintenance-nya bagus gitu kan ya. Kalau nggak ada orang yang dibayar untuk terusan itu kan maintenance-nya bakal naik turun. Ya community bagus, community bisa ada gitu, kayak common interest, community terjadi terus. Tapi kan ketika ngomongin bisnis model, harus ada yang orang secara serius berpartisipasi di situ gitu. Itu. Nah, paling respon saya adalah di Indonesia, saya nggak tahu ya, saya nggak terlalu dengan dalam ini, tapi di Indonesia kayak semacam platform aplikasi yang sudah ada kayak misalnya Airbnb, Traveloka, mereka punya experience nggak sih? Saya mau nanya, soalnya kalau saya pernah di Jepang waktu itu, Airbnb itu ada Airbnb experience namanya. Jadi dia kayak, ya sebenarnya exactly yang kalian tawarin sih. Jadi kayak saya buka Traveloka ada nggak ya? Traveloka ada? Ada sih, kalau nggak salah ada ya yang bentuknya tour, tapi ya itu ngebuka buat siapapun yang punya tour untuk daftar gitu. Kalau saran saya sih, saya sebelum bikin aplikasi, karena bikin aplikasi itu mahal ya Mbak ya. Sebelum bikin aplikasi, kalian mendingan kerjasama sama aplikasi yang sudah established, lokal atau apa. Bilang kita akan menjadi kayak semacam, kalau di Tokopedia official store, mungkin kalian kayak official experience provider lah gitu, atas nama komunitas Alit. Baca Alit atau Alit? Alit. Nah, tundanya keluar. Nah, jadi gitu kalau saran saya. Kenapa? Karena pada dasarnya gimana caranya, ketika kalian bikin aplikasi itu kan mahal Mbak, takes time, mahal, terus kalau jelek tuh akan menjadi satu aplikasi di antara lautan aplikasi Android yang setiap hari keluar ribuan itu loh Mbak. Gitu. Nah, jadi make sure kalian secara brand, gitu, brand Alitnya ini sudah dipercaya, gitu kan ya, sebagai experience provider dulu. Gitu. Which means paling bagus adalah pakai aja dulu aplikasi-aplikasi yang memang sudah established dan secara natural orang visit aplikasi tersebut gitu. Saya mengerti bahwa fiturnya pasti tidak ideal, ya kan? Fiturnya pasti tidak seperti yang Mbak inginkan gitu. Tapi memang begitulah prosesnya yang wise ya, yang bijak gitu. Proses yang bijak adalah masuk dulu, ngikutin benda-benda yang udah di sana dulu, barulah nanti kalau kalian udah punya enough people yang katanya traction lebih gede, baru kalian build bisnis baru gitu. Tapi seharusnya itu sih Mbak. Oh iya, terima kasih. Iya. Itu saya mau nambahin juga, itu tuh soalnya memang yang lumayan common yang dilakukan itu kan sebenarnya di dunia fitness Mbak. Betul kan, kalau apalagi sekarang orang pada gendut nih kan, COVID kan di rumah gitu. Jadi kan suka ada tuh yang fitness personality gitu loh di YouTube gitu. Kan biasanya mereka bikin dulu YouTube-nya, di YouTube-nya mereka ngasih latihan ini, latihan apa gitu kan. Nanti habis itu setelah mereka udah populer, subscriber udah 1 juta, dan komennya udah ratusan juta gitu, baru mereka bikin ngeluarin aplikasi gitu. Karena itu sih, saya selalu menyarankan kalau bikin aplikasi, nanti dulu. Populer dulu, baru bikin aplikasi. Jangan bikin aplikasi terus berusaha populer. Repot banget. Oh iya. Oke, itu poinnya ya. Itu yang kadang-kadang banyak orang
sadari ya, populer dulu ya baru bikin aplikasi ya. Karena Iya, soalnya kalau populer mahal dari Mas bikin aplikasi, bener populer cuma Iya, dari aplikasi berat ya. berat. Oke. Karena gitu loh, kayak ketika aplikasi Traveloka atau misalnya YouTube atau misalnya Tokopedia atau apapun itu kan orang secara natural visit tempat itu kan Mas. Ya. Gitu. Jadi dapetin marketnya lebih gampang dibandingin ngupload aplikasi sendiri, repot banget, orang malas gitu download. Iya. Kebayang. Oke. Sudah 2 tim yang di-review sama Mas Sultan. Kita masih punya waktu sekitar setengah jam lagi. Kemarin jadi gini Mas, kemarin teman-teman yang finalis ini juga dapat PR nih untuk mengenal customer-nya gitu ya. Jadi kemarin kita minta teman-teman untuk wawancara ke enggak-enggaknya 5 orang dengan apa ya? Dengan profil usernya adalah yang nggak pernah pakai sama sekali sama yang udah sering banget pakai. Gitu. Jadi saya mau sedikit sharing dulu. Saya mau buka sesi sharing. Ada nggak teman-teman yang mau cerita tentang kemarin menemukan apa dari hasil wawancaranya? Silakan raise hand. Mungkin ada yang mau cerita. Dari Create It, silakan Mas Rea. Ya, kemarin tuh wawancara. Kemudian hal ajaib apa yang ditemukan? Kadang-kadang itu kan sebagai founders gitu kan, wah ide saya paling bagus nih, nggak ada lagi yang lain nih, nggak ada yang sebagus saya gitu. Tapi kadang-kadang kan ketemu hal yang ajaibnya justru dari point of view orang lain. Silakan Mas Rea. Siap, oke. Hatur nuhun, Mas Dari. Mungkin ini share-nya lebih ke Mas Sultan. Jadi untuk Create It sendiri, sebenarnya kami itu platform edtech, lifelong learning, dan juga upskilling dengan personalized experience melalui blended learning dan juga gamifikasi gitu. Nah kemarin itu sebenarnya uniknya kami menemukan beberapa fakta di mana mereka udah nyaman dengan existing solution dari edtech itu sendiri. Mungkin reportnya aku kirim via chat aja mungkin ya, Mas Sultan. Nah, oke. Nah, udah aku kirim juga. Jadi kami 10 kebetulan, jadi 5 tuh yang belum pernah pakai sama sekali dan 5 yang udah pernah pakai. Dan sekarang kan edtech selama pandemi itu naik banget nih. Cuman mereka terjebak dalam satu zona nyaman, yaitu interaksi 2 arah gitu. Sementara based on experience dari Create It ini sendiri, kadang entah itu angel, entah itu visi, mungkin ada feedback juga nih, karena aku juga ngikutin salah satu portofolio kolaborasi juga ada yang bergerak di edtech. Jadi mereka sudah terbiasa dengan si interaksi itu. Sementara ketika bertemu dengan beberapa visi, mereka pengen yang lebih ada basis teknologi yang bisa nge-accelerate secara bisnis proses dan juga product life cycle-nya gitu. Di mana balik lagi kayak model Udemy, kemudian kayak model Coursera, sebenarnya itu yang bisa mungkin IPO segala macam gitu terbukti sampai sekarang. Nah sebenarnya yang dibutuhin dari atau mungkin dari gini, karena konteksnya segmentasi market dan juga persona gitu ya. Kemarin banyaknya di persona mungkin ya yang ditekankan gitu. Jadi simple sebenarnya persona dari Create It ini sendiri sebetulnya aspiring skillful youth atau anak muda yang ambis lah ya, tanda kutip seperti itu, 18 sampai 24 tahun. Nah, sebaiknya kita mungkin ada 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama, gimana sih kita secara mature nge-redefine si market kita, apakah dari segi usia atau dari segi yang tadi aku sempat sebutkan kayak aspiring skillful youth gitu, karena rentang 18 sampai 24 tahun itu cukup fluktuatif juga. Jadi mereka tuh ada yang udah aware, oh oke, aku harus nge-invest waktu untuk edukasi. Terus ada juga yang ya udah formal education aja gitu. Cuman jadi ada jumping point, misalkan 18 tahun tuh biasanya maba. Kemudian di 20 tahun biasanya penultimate year, sampai yang di 23 biasanya mereka-mereka yang lagi cari karir, belajar skill baru yang kayak gitu. Mungkin itu pertanyaan pertamanya. Nah, yang kedua, untuk di saat ini, mungkin ini lebih ke perspektif aja gitu, karena balik lagi sih, aku pun tadi dapat hal yang menarik juga, dan aku pun jadi kepikiran, jangan selamanya ngikutin konsumen. Ketika mereka mau kuda yang lebih cepat, kita kasihlah misalkan mobil yang jadi painkiller juga gitu. Apakah untuk saat ini yang paling penting dari segi teknologinya, karena kita juga ada gamification ya, mungkin sambil bisa dilihat juga, aku udah share juga di chat mungkin ya, atau justru si interaksi 2 arahnya. Mungkin itu sih Mas, thank you. Oke, yang pertama tuh tentang kalian mau shifting target market atau gimana itu ditanya? Oke. Mungkin bukan shifting ya, tadi mungkin salah interpret juga.
Jadi sebenarnya kita baru aja bukan pivot sih sebenarnya, ganti bisnis model jadi subscription based gitu, karena sebelumnya bootcamp itu harus ada harus ada secara operasional, kita harus kayak manggil speaker segala macam gitu, dan secara mungkin karena di sini juga lagi open data segala macam, itu pun kayaknya nggak begitu aku belum nggak bisa lihat nih gimana bisa jadi suatu pola yang yang bisa dijabarkan, mungkin kayak gitu. Jadi kita sekarang subscription base. Di pertanyaan pun aku udah nanya sih sekali, ini mungkin ini tambahan ya, apakah subscription base harus pakai freemium model juga, mungkin kayak gitu. Ya. Sebenarnya ya porto yang lo ikutin lingkaran mungkin ya, maksud lo ya? Iya, betul. Ya, lingkaran. Berarti gue ceritain aja dari sisi lingkaran ya. Gue main struggle sih bro, gue mesti buka lo ya, kayak edukasi di Indonesia tuh orang tuh nggak seneng belajar, bro. Orang senengnya main Mobile Legends, bro. Apalagi 18-24, beda lah ketik yang membuat Coursera, Udemy gitu bisa IPO juga memang ada masalah yang berbeda lah di orang anak kita gitu. Soalnya bisa beberapa cara sih. Satu, lu bisa bikin platform yang nggak kayak belajar dalam konteks kayak gue ngambil contoh lain ya, gue punya porto namanya Robonesia, tapi itu untuk SD sih, mungkin bisa jadi nggak relevan ya, tapi ya let's say filosofinya bisa diambil ya. Gue punya porto namanya Robonesia, yang dia lakuin adalah sebenarnya dia ngajarin robot sebenarnya gitu, which means dalam robot itu ada matematika, ada fisika, dan lain-lain gitu, ada elektro dan lain-lain. Tapi dia bikinnya anak-anak suruh bikin mainan robot gitu, dikirim mahal sih, itu 800.000. Dan secara B2C gitu kasar ya, secara B2C itu jauh lebih mudah dibandingin lingkaran. Gitu. Lingkaran itu kuatnya akhirnya jadi di B2B karena lu kalau atau bukan B2B ya, di promoted B2C gitu. Kayak misalnya lu kerjasama sama pemerintah, jadi akhirnya kan lu dikasih insentif gitu kan ya. Lu harus belajar gini-gini. Kemarin tuh apa sih yang pemerintah tuh atau pelajar kartu prakerja. Ya, yang kartu prakerja gitu-gitu. Nah, I think itu yang menjadi repot sih. Kalau lu bener-bener ngandelin B2C, mau lu premiumin, lu mau subscriptionin gitu ya. Gue be real aja sama lu. Unless lu bawa orang-orang yang selebriti gitu ya. I think lu baru bisa main. Kalau lu mau ngomongnya selebriti semua nih ya. Gitu kayak ngomongin. Jadi bener-bener orang-orang yang populer gitu. Orang datang bukan buat ilmunya, tapi buat ilmu itu diomongin sama orang itu gitu. So my idea, this is a fucking crazy idea. Tapi kayak, if you wanna go B2C, lu build the class based on the hype. Lu ngajarin cara bikin video, cara jadi YouTuber yang keren yang ngajar Atta Halilintar. Lu ngajarin cara nge-review, cara presentasi yang lucu, lu ngajak Ernest gitu. So I think you should focus on very little classes tapi very high profile people gitu. Instead of lu kayak dan gue rasa nggak perlu subscribe ya kalau gitu cerita, karena kelasnya sedikit, lu bisa jadi cuma 10 kelasnya gitu. Modul subscribe mungkin bisa jadi ke lebih bundle gitu, kayak oke, lu bisa buka 3 kelas, lu bayar sekian gitu. Orangnya ini aja CDR gitu. Kayak lu buka 7 kelas, lu bayar lebih sekian gitu. Orangnya ini aja, lu bisa pilih gitu. So I think karena lingkaran mencoba buat gitu ya, kayak ada sini gitu. Even if bahkan udah bawa local hero nih gitu ya, tetap aja orang nggak kenal even local hero, orang nggak gitu. I think it has to be super duper famous people. Itu Indonesia. Yeah. Welcome to Indonesia lah gitu, kayak orang nggak mau riset soalnya gitu. Lu nempel nama gue gitu ya. Kalau orang riset dikit sebenarnya tahu, oh si Sultan tuh bener nih, udah lama di kolaborasi, udah bla. Tapi kan lu nempel nama gue dong nggak tahu, lu tinggal nempel lu nama Reza Arab gitu, wah oke, gue mau denger Reza Arab ngomong apa nggak tahu, meskipun bisa jadi nggak tahu dia bisa ngomong apa kagak gitu ya gitu sih. Tapi poin gue itu sih, I think that's my idea. Kayak itu ya, kayak The Masterclass ya, yang kelas film tapi yang ngisi Steven Spielberg gitu ya, kelas tulis tapi yang ngisi siapa namanya, Dan Brown atau J.K. Rowling gitu ya. Nah, the problem sama kita kan ketika kita ngomongin kelas film, kita bawa filmmaker, for example, yang actually sekolah film berapa banyak filmmaker kita. Beda cerita sama lu bawain Martin Scorsese mah. Memang dia punya ilmu jadi bisa cerita gitu kan. Tapi ya filmmaker di kita kan
banyak beberapa yang kayak memang suka film, and then bla 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 bla, kayak kita kan nggak, jadi kayak banyak dari kita yang praktisi yang nggak bisa mengedukasi lah gitu kan. Itu soalnya kita alamin juga gitu, kita sempat mau ada ide itu dan repot juga, akhirnya kita fokus ke B2B karena memang mungkin lingkaran privat ke situ. Kalau buat lu, I think ngomong di awal, why don't you try that? I think jadi master class gitu, kayak lebih keren. Oke, mungkin ini nggak apa-apa ya, Mas Darya. Ini pertanyaan terakhir. Ya, Kebetulan apa? nih. Oke. Masih punya waktu. Jadi kebetulan kemarin-kemarin kan kami sempat yang live class gitu. Kebetulan Mas Raka dari Menjadi Manusia juga one of the first mentors yang datang ke kita dan very helpful juga. Kalian Nah, kenal kita banyak portal kami. Oh iya, ngikutin udah cukup lama juga kolaborasi. Nah, jadi cukup banyak mentor-mentor kayak Kinan Pierce, kemudian Madarian Hadi yang apa namanya, yang fotografer dan sebagainya. Nah, itu cukup banyak karena apa namanya, alhamdulillah secara network juga mau nggak mau kita harus ngebangun juga gitu. Nah, itu kan ada pre-recordednya gitu. Nah, untuk awal kita kan baru banget shifting, produknya juga baru jadi sekitar minggu lalu yang aku share di chat. Nah, itu kira-kira perlu kayak partnership gitu gak, Bu, sama orang yang udah di pre-recorded. Misalkan kelasnya masyarakat direkam nih gitu. Kita kebetulan udah edit juga, jadi potong-potong gitu. Sebenarnya udah ready secara konten. Nah, tapi kita ragu untuk nge-publish itu semua di apa namanya, di platform kita. Kenapa? Takutnya ada royalty issue dan sebagainya. Karena di saat yang bersamaan sebenarnya karena kita early stage, kita sadar gitu. Kita harus cepat untuk minta feedback konsumen. Nah, itu baiknya atau bijaknya mungkin ini lebih ke business ethic. Bijaknya kita approach dulu nggak sama orang yang sebelumnya udah di-record dan sekarang dipublikasi ulang sebagai konten yang udah ready gitu di platform kita. Dan itu cukup banyak. Mungkin kayak gitu sih. You have to pay sih. You have to pay. You have to pay the guy. Kayak gue ngajar di luar sekolah. Gue punya pre-recorded di luar sekolah. They pay me. On monthly basis lah, jadi kayak ada royalti per kelasnya dibagi gitu. Setiap kali ada yang attend kelas gue. Mungkin angkanya nggak besar, tapi kalau yang nontonnya banyak ya jadi gede ya lama-lama gitu. Gue rasa lu kontak aja Raka, lu kontak aja kayak, Mas saya mau naikin gitu ya. Nanti setiap kali ada yang subscribe atau lihat kelasnya Mas, kan lu pasti punya tracking ya kan, berapa kelas? Nanti kita bayar. Based on watch time ya? Kayak 1.000-2.000 rupiah juga. Oke, tapi ya based on your deal aja. Gue rasa sih kan itu sampingan, mereka udah nggak ngapain. Cuma duduk manis di rumah dapat 2.000 sekelas lumayan. Ya, siap. Oke, thank you insight-nya Mas Sultan. Thank you. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Mas Rehat, terima kasih juga Mas Sultan. Oke, sekarang kita buka sesi pertanyaan untuk semuanya. Jadi tadi sebelumnya kita udah sempat share linknya di Slido. Beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan sama teman-teman. Tadi beberapa juga sudah di-share di sini ya, dari OK Garden dan dari Create It. Ada satu pertanyaan ini yang sebenarnya menarik dari Slido. Dari Anonymous nih, nggak disebut namanya. Bagaimana membuat strategi revenue stream untuk ide berbasis sosial yang kebanyakan project sosial itu gratis. Jadi kan memang kalau social base itu untuk sebagai sebuah bisnis, saya ini juga penasaran juga. Kira-kira gimana untuk dia jadi sebuah bisnis gitu ya? Kan banyak ya sekarang core social base, ya kita bisa dan lain-lain. Tapi gimana kira secara ikhlas shifting itu sebagai bisnis gitu, instead of sosial gitu? Ya sebenarnya kalau ini ada dua kasus. Misalnya kalau di SIAP, saya kan punya SIAP Social Innovation Acceleration Program, itu semacam inkubator tapi khusus untuk social business gitu. Kami ada backing sih, kayak misalnya project-project gitu, kayak ada instansi besar yang memang bayar kami buat mengondak project itu gitu. Itu konteksnya ya memang jadinya ada klien lah dalam tanda kutip, baik itu instansi maupun memang brand. Atau dari yang sisi kedua, kita ngomongin agak lebih spiritual gitu ya. Kita bisa gitu, setahu saya itu setiap project terjadi dia ada percentage, dia dapat kok gitu. Toh ini kita ngomongin, saya Muslim ya. So kalau yang boleh menerima zakat, salah satunya pengelola zakat boleh menerima zakat kan? Iya, nah, betul. Berarti kan posisinya sebenarnya sama. Kalian kalau melakukan bisnis sosial gitu, kalian hitungannya jadi kayak pengelola zakat gitu. Selama mungkin, tapi perbedaannya adalah kalian tidak boleh maximize profit. Nah, itu tuh kalau saya ada hitung-hitungannya gitu. Profitnya just enough buat, misalnya memang ada gaji orang sekian, kalian menggaji segini, ya just enough buat itu gitu. Karena menurut saya itu matters
dan itu dilakukan secara praktek gitu kan ya. Gimana caranya? Mungkin setiap kali kalian give service, kalian launch produk, kalian ngadain event atau apa ya, make sure ada amount of money yang masuk gitu, antara kalian galang dana lah, buka donasi, atau yang tadi punya backup gitu ya. Kalau yang kami lakukan sih itu sih selama ini. Oke, terima kasih Mas Sultan. Jadi itu Mr. Anonymous, nah itu sudah jawabannya sudah, pertanyaan sudah dijawab. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan raise hand aja, atau silakan nyalakan mic-nya, teman-teman di sini. Silakan. Nggak ada? Belum ada? Sudah terjawab semua kayaknya ininya, rasa penasarannya. Tapi ini saya jadi pengen nanya juga nih. Saya dulu pernah kerja di startup dan kemudian sebenarnya belum matang-matang banget idenya, kemudian datanglah investor, invest segala macam dengan value-nya si investor gitu. Kemudian akhirnya si bisnis yang belum matang ini pada akhirnya ke drive sama investor, akhirnya jadi kemana-mana dan akhirnya selesai deh, akhirnya tuh bangkrut. Nah sebenarnya kapan momen yang tepat atau gimana sebenarnya cara kita milih investor yang kita kan ya jujur aja pasti butuh uang kan, kita nggak bisa milih siapa yang mau ngasih duit buat kita kan, tapi gimana caranya biar relationship itu biar tetap produktif gitu satu sama lain, Mas? Oke. Teknisnya itu semua bisa diselesaikan dengan dokumen gitu ya, katanya peran investor seberapa jauh bla bla bla, itu sebenarnya karena surprisingly ya banyak terjadi loh gitu, kayak tidak di-set dengan clear bahwa oke, investor tuh cuma boleh ganggu saya minggu berapa kali, kita detail gitu ya, dalam 1 bulan investor cuma berhak akan 3 meeting misalnya, bla bla bla, itu boleh banget ditaruh dengan dinas seperti itu teknis ya, tapi kan itu kan bakal bikin relationship-nya sour gitu, nggak enak lah relationship-nya kan, pasti kan kayak lu kan cuma 3 bulan 3 hari, marah tadi investor, bukan marah ya, maksudnya nggak deket lah, kita nggak kasih mutual value. Nah, maka dari itu sebelum hal-hal yang teknis yang seperti itu, basicnya startup-nya harus well established enough. Dalam syarat well established itu kalau buat kami ya itu biasanya satu, udah tahu gimana caranya ngasilin duit gitu, antara berhasil atau tidak ya gitu. Berhasil atau tidak ngasilin duitnya gitu, karena ada beberapa kan yang kayak belum berhasil. Saya tahu caranya tapi belum berhasil karena saya butuh certain amount of modal, kayak tadi sempat cerita tuh. Dia jual pakan ternak, dia sempat itu kan, dia jual pakan ternak, terus saya bisa ngasilin duit cuma sekian tapi nggak ideal karena ya saya butuh 200 juta, akhirnya saya nyari investor gitu buat beli alat. Nah, tapi dia udah tahu nih, udah jelas gitu, dia tahu bahwa bisnis saya cara ngasilin duitnya gini gitu, atau ya tadi idealnya mah bahkan udah beneran ngasilin duit seperti itu satu, karena di titik itu investor harusnya bisa lebih menghargai bahwa ini anak-anak ini tahu knows how to make money gitu. Bukan cuma a guy with an idea and then an app, udah gitu investor datang, udah gitu lu kalau nggak ada duit gua, app lu nggak bisa jualan kan, memang pasti dihajar habis sama investor. Jadi lu harus punya position gitu, proses tadi itu. Nah yang kedua, soal itu yang ketiga ya, pertama kan tadi udah ada persyaratan, yang kedua tentang ini ya establishment. Nah di yang ketiga sebenarnya karakter sih, investor tuh ada karakternya. Kalau seandainya lu misalnya tipe startup yang cepat banget, nggak suka paperwork dan apa-apa, mungkin cari investor yang agak lebih ke angel gitu, lebih santai bla 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 gitu ya. Tapi di sisi lain ketika kalian memang sudah waktunya nih, saya nyebutnya sudah waktunya bermain bersama venture capital, di mana venture capital ini hati-hati teman-teman, mereka bukan investornya, mereka cuma pengelola dana investor. Jadi mereka juga jam pasti kan sama kita kan. Nah, ketika sudah waktunya bermain-main sama visi, di situ teman-teman memang legalitasnya, nah ini yang paling penting, yang ketiga ya, make sure legalitas kalian tuh udah rapi banget lah, gitu. Finance-nya udah dibenerin, pajak dibayar dengan proper, yang gitu-gitu sih. Memang di awal-awal startup malas banget, anjir, gue mau ngubah hidup rakyat banyak, gue disuruh bayar pajak gitu kan ya. Tapi hal-hal seperti itu matters banget karena memang legalitas itulah yang menjadi kunci gitu, kesiapan sebutannya. Ide itu bagus dan nggak bagus, legal itu siap dan nggak siap soalnya. Nah jadi 3 bagian itulah ya. Pertama, cara dokumen kalian harus udah deal, karena ini bukan ngomongin legal, ngomongin deal lagi. Yang kedua, establishment. Yang terakhir, ya make sure kalau akhirnya masih ke visi ya legally kalian udah siap.
itu notable banget tentang bahwa ide itu masalah bagus dan nggak bagus ya, tapi legal itu masalah siap dan nggak siap ya. Oke. Iya, bener. Silakan Mas Rea ya dari Create It, ada yang mau nanya lagi? Tadi raise hand. Belum nurunin aja. Udah cukup kok, thank you. Udah cukup. Oke, thank you. Sama ini kali ya, saya jadi penasaran juga. Tadi masalah tadi sempat banyak dimention tentang, kayaknya itu paling menarik kayaknya buat teman-teman semua. Commonality ya, commonality. Gimana cara kita tahu benang merah dari bisnis kita nih? Kita mau udah dapat satu ide yang atau satu bisnis yang emang udah firm, kita mau bikin beberapa diversifikasi lagi, tapi menemukan bahwa ini benang merah sebenarnya dari bisnis kita tuh ini sebenarnya. Jadi kalau mau diversifikasi tuh jangan jauh-jauh dari ini, itu gimana ya Mas? Biasanya commonality itu dari operation atau dari customer sih. Antara kayak customer-nya gitu-gitu terus, kalian nemuin profil, oh ya ternyata customer-nya gini terus ya. Commonality, ya udah saya offer something yang lain lah. Jadi kayak misalnya, customer saya semuanya anak SMA gitu. Saya jualan pensil 2B ini, saya salah buat ujian gitu. Oh ternyata semuanya anak SMA, saya jualan pensil 2B. Oke, berarti saya harus jualan penghapusnya juga dong. Simpelnya kan gitu. Jadi kayak, ini ada, lu nemuinnya dari customer. Yang kedua tuh dari operation, dari yang backbone. Itu yang si Gojek lakuin itu kan. Ternyata semuanya dilakuin sama super Gojek. Gitu. Nggak semua bisnis punya ini, by the way. Jadi saya mau ngasih tahu itu juga. Ini cuma one of the, bisa jadi kalian bisa menginovasikan di sini gitu. Kayak misalnya, saya kasih contoh di kolaborasi gitu. Salah satu commonality kami, ternyata kami itu lebih kuat di education, lebih kuat di nge-educate si founder early gitu. Maka dari itu kita ambil partner baru ketika si foundernya udah less than early, maksudnya udah grow lebih jauh buat naik ke next stage. Kita berempat kan di awal itu semuanya early venture builder gitu. Makanya cocok nih di acaranya bisnisnya baru mulai gini. Tapi ketika misalnya bisnisnya udah mau mulai round 2, round 3 gitu, investmentnya kita nggak bisa gitu, makanya kita bawa. Gitu. Nah di situ I think it's about being aware aja sih sama prosesnya kalian, dan ini penting, tahu apa yang kalian nggak bisanya juga gitu. Kayak commonality bisa keluar bahwa ternyata saya tuh harus supir ojek gitu tadi kan. Saya nggak bisa ternyata kalau saya mix sama sama warung atau apa gitu, kayak ya yang kita tuh yang itu gitu, supir ojek fix gitu kan. Makanya dia nggak main-main kayak yang lain. I think about that sih. Commonality tentang aware dan apa yang kita nggak bisanya juga gitu. Oke. Thank you banget Mas. Ada lagi teman-teman yang mau jawab, yang mau nanya? Silakan raise hand aja. Ini seru-seru sih bisnisnya. Cukup. Teman-teman tuh ini ya, Mas, dari berbagai jenis ini ya, maksudnya kalangan ya. Ada yang saya lihat, ada yang tugas, ada yang gitu. Ini menarik juga ya. Ya, karena sebenarnya si kompetisi ini sih secara background kita buka buat semuanya ya. Kita buka untuk siapapun, untuk bisnis, untuk mahasiswa, untuk komunitas, untuk masyarakat biasa gitu. Bahkan sivitas kampus pun bisa satu timnya ada dosennya, ada mahasiswanya, itu kita buka banget sih. Ada catatan apa mungkin Mas yang menurut Mas Sultan menarik nih? Iya, saya cukup seru aja karena kan saya kan baca itu semua proposalnya kan. Ini si Create It ngirim, ini saya yang sama kan ya, Create It ya. Ini hal yang sama yang dipropos, saya baca mirip kok. Maksudnya hampir sama isinya. Iya, jadi unik aja gitu. Ada yang bener-bener kerasa ini pas banget gitu. Ada beberapa yang kayak ini memang lagi proses nge-explore ide gitu. Saya kira quite interesting lah. Bagaimana bisa teman-teman di sini kayak mungkin bisa saling, ini nggak tahu ya, di sesi ini ada saling sharing mereka, saling sharing. Iya, jadi sesi sharingnya tadi yang bagian review proposal itu sekalian ajang untuk teman-teman mungkin mengenal tanda kutip lawannya ya, mengenal lawannya ini sebenarnya si teman saya ini bikin apa sih gitu. Mungkin bisa ada hal yang ini kan sepanjang proses workshop ini juga masih matangin ya, masih najemin lagi ide dan modelnya. Jadi bisa jadi sepanjang perjalanan ini, saya kepikiran nih kalau ininya diginiin, ininya digituin, gitu. Sustainability-nya pengennya gini gitu. So I see that some of the startup itu can actually learn from the other gitu. Beberapa udah matang banget, beberapa kerasa masih mentah banget gitu. Jadi kayak I think nggak tahu sih, saran aja ya. It's a very good idea bikin sesi khusus aja, mereka saling ngobrol aja gitu, bener-bener full. Nih gue gini, lu itu, gitu lah. Gitu kayak. I understand ini competition sih.
quite unethical juga kan. Tapi I think for the sake of common growth gitu ya, lumayan interesting gitu. Beberapa bener-bener wah ini kayaknya kelas udah lama gitu. Tadi ada udah 14 tahun gitu. Kayak menarik banget bisa learn from each other. I think itu maksud opini saya lah. Iya, itu menarik sih. Nanti kita bisa coba pertimbangkan bikin sesi khusus, teman-teman bisa saling cerita, saling curhat satu sama lain. Karena kan ini sesi kedua ya dari workshop, jadi masih tengah-tengah. Mungkin nanti setelah selesai sesi terakhir workshop, mungkin kita bisa sharing satu sama lain ya. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Penasaran? Ini mumpung Mas Sultannya masih ada di sini nih. Kalau ini mah susah banget nih ngubungin Mas Sultan. Ada lagi, teman-teman? Cukup? Oke, terima kasih banyak. Mungkin ini Mas, terakhir ada PR nggak yang mau dikasih ke teman-teman? Mungkin ini ya, bikin bisnis canvas model kali ya? Iya, at the very least, teman-teman, tolong si bisnis canvasnya ini, kalau nggak bisa benar-benar semuanya diisi sampai detail, paling nggak ya tadi, customer revenue kalian tuh diisi dengan jelas. Udah gitu, key resource-nya kalau bisa ada. Karena saya ngerti kalau dari sisi channel, yang sisi customer itu work in progress lah ya. Panjang itu kan customer kan selalu berkembang gitu. Tapi dari key resources sama customer revenue, kalau harusnya sih dari sekarang udah bisa diisi. Terus, satu lagi pesan dari saya, tadi ada satu pertanyaan adalah kalian harus tahu mana yang paling krusial kan, mana yang ngasih channel mana yang ngasilin duit paling banyak, customer apa yang ngasilin banyak. Berani milih ya teman-teman. Saya baca beberapa banyak banget yang kayak saya punya fitur ini dan itu gitu kayak. Nah, tolong dalam proses berkompetisi ini jadikanlah ajang buat kalian milih fitur mana yang kalian paling kuat gitu. Karena percayalah ketika kalian put a lot of effort di satu, tapi dengan kalkulasi ya, bukan asal aja ya gue pilih ini ambil tutup mata, enggak. Proses kalian tahu dapetin customer itu impact-nya harusnya bisa lebih gede gitu. Jika kalian cuma effort di satu atau dua lah gitu. Paling itu sih dari saya. Oke, terima kasih. Jadi gitu, mungkin teman-teman nanti teknisnya, detailnya, PR-nya akan kita share di grup WhatsApp ya. Jadi dipantengin aja grup WhatsApp. Nanti akan kita kasih detail, dan seperti kemarin kita kasih waktu pengerjaan PR-nya itu 1 minggu ya, jadi sampai sesi workshop yang ketiga yang terakhir di minggu depan. Oke, ini juga dari Mas Sultan, kalau ada masih penasaran teman-teman bisa di DM aja langsung di lewat Instagram ya, @smarahakim ya Mas Sultan ya. Iya. Kalau gampang pakai Instagram ya, soalnya kalau yang lain juga chat itu tumpuk. Iya, jadi silakan bisa nanya via Instagram, sekalian nambahin follower Mas Sultan juga ya. Nah, jadi nggak mesti follow juga nggak apa-apa sih ngomong-ngomong. Mesti follow ya. Jadi bisa di DM aja kalau masih penasaran gitu ya, silakan lewat Instagram. Oke, sekali lagi saya kasih kesempatan, ada yang mau nanya? Cukup? Oke, kalau cukup kita terakhir Mas. Ya, terakhir silakan Mas dari Mas Kupu-Kupu, Mas Hari, silakan Mas. Iya. Saya mau nanya ke Pak Sultan. Saya pernah dengar ada namanya kan bisnis model canvas, ada namanya lean canvas. Ini juga tadi baru kepikiran ketika Pak Sultan ngomong, ini ada yang udah startup yang memang berpikiran udah bakalan jadi, ada yang kayaknya baru coba beride aja nih gitu. Nah, kita termasuk yang kedua itu gitu. Itu termasuk yang kedua itu. Sebaiknya kita memang tetap membuat bisnis model canvas kah, atau dengan lean canvas aja cukup gitu? Sebenarnya kalau saya masih proses ideation, sebaiknya pakai lean canvas, benar. Karena lean canvas itu outcome-nya adalah value proposition. Jadi buat ngisi value proposition, kan bisnis model canvas itu kan bermula dari value proposition. Biar value proposition-nya kuat, kalian bikin pakai lean canvas. Lean canvas itu kan sebenarnya customer validation model kan. Kalian terus-terusan ngevalidasi customer. Nah, kalau value proposition udah kuat, biasanya value proposition itu muncul dari lean canvas. Bener. Kalau masih awal ide, coba divalidasi pakai lean canvas dulu. Oke. Makasih banyak, Pak. Oke, terima kasih Mas Hari. Oke, sesi untuk terakhir mungkin teman-teman yang kameranya mati, sebisa mungkin kita nyalain dulu kameranya, kita akan sesi foto dulu ya. Silahkan teman-teman dinyalakan kameranya dengan background yang sudah disediakan. Kalau misalnya teman-teman ada yang device-nya nggak support, jadi mukanya dianggap background gitu ya, nggak apa-apa, matiin aja background-nya, virtual background-nya nggak apa-apa. Kita lebih mementingkan wajah kalian daripada background belakang ini ya.
Silakan kalau emang device-nya kurang support nggak apa-apa. Oke, saya full screen atau Mas Fatur mungkin bisa bantu untuk ini ya, untuk di foto kita ya. Oke, semuanya sudah dinyalakan? Sudah dinyalakan? Oke, good. Kita lihat kameranya masing-masing ya. Saya hitung sampai 3 ya. Di hitungan ketiga, Mas Fatur akan screen capture. Siapkan pose terbaiknya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Fatur. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Sultan buat sharing Ya, hari ini. Thank you waktunya ya. Iya, ini berharga banget buat kita bisa ngobrol bareng di sini. Oke, semuanya terima kasih. Selamat siang, selamat makan siang. Sampai ketemu minggu depan di hari Kamis, harinya sama, jamnya sama. Nanti akan share linknya kita share dan PR-nya ditunggu aja di grup ya. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.